Oke, saya tutup. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melanjutkan ngabuburit yang kedua, yaitu kita tentang membedah buku Populisme, Politik Identitas, Demokrasi, dan Kebebasan. Mungkin pada sore hari ini izinkan saya memoderatori tentang webinar hari ini. Sebelumnya saya persilakan dulu tuan rumah dari Historia HMI. Ada tuan rumah, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bang Haidar yang lagi ada di Eropa. Amin. Dan juga Bang Darlis ya yang ada di Turki. Kemudian juga Bang Herdi dan juga beberapa pemateri narasumber lainnya yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam bedah buku di Historia HMI ini. Saya di sini sebagai Kerani Arsip Historia HMI bersama teman-teman Historia HMI mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber sekalian yang bersedia untuk berbagi pengetahuannya soal populisme, politik identitas, demokrasi, dan kebangsaan. Nah, buku yang Bunga Rampai keempat ini sengaja memang kita pilih sebagai buku yang dibedah di dalam ngabuburit kedua Historia HMI ini, karena memang sangat sesuai dengan konteks kebangsaan kita saat ini. Saya berharap nantinya beberapa peserta di forum diskusi kita kali ini betul-betul menyimak secara seksama apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang hadir di forum ini, karena mereka semua adalah orang-orang yang memang berkompeten di dalam pembahasan diskusi kita sore hari ini. Itu saja mungkin dari saya selaku Kerani Arsip dari Historia HMI. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bang Haidar, Bang Herdi Sahrasat, Bang Darlis Aziz, dan juga Bang Mas Erlangga pribadi, Mbak Irene Gayatri ya yang ada di Australia juga yang bersedia juga untuk menjadi salah satu narasumber di forum kita kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Masnya dari Historia HMI yang telah menyampaikan sambutannya terhadap diskusi Buang Ngabuburit 2 ini. Terima kasih sebelumnya narasumber kita di sini sudah banyak berhadir. Ada Pak Al-Khaidar yang sedang di Amsterdam, ada Mbak Irina dari Monash University, ada Bang Herdi Sahrasat sendiri dari Paramadina, kemudian ada Mas Saifur Rahman, dosen IAIN Palopo, dan ada Pak Maidar Darwis dari Rektor STAI Tapak Tuan Aceh, dan juga ada Bang Darlis ini sudah hadir dari Turki, sebelumnya PPI Turki, dan juga ada Bang Erlangga pribadi dari Universitas Erlangga Surabaya. Mungkin untuk lebih memulai acara ini supaya lebih cepat ngabuburitnya, karena juga hadirin saya lihat sudah tidak sabar lagi nih. Pembicara kita juga sudah sangat semangat. Untuk term yang pertama ini mungkin kita mulai dari Bang Al-Khaidar dulu. Ya, terima kasih. Boleh Bang Al-Khaidar? Oke. Ya. Pada Bang Al-Khaidar kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan bedah buku online pertama yang pernah saya hadiri, dan ini merupakan sesuatu yang unik menurut saya karena ini adalah sebuah
sebuah situasi yang membuat kita pada akhirnya harus menggunakan teknologi untuk komunikasi, untuk menyampaikan ide-ide dan mendiskusikan problem yang kita hadapi selama ini. Dan saya tidak tahu apakah kita harus berterima kasih kepada situasi pandemi yang sekarang ini menerpa kita, sehingga membuat kita mau tidak mau harus menggunakan teknologi komunikasi Zoom misalnya, Google Meet dan sebagainya, agar kita bisa bisa berkomunikasi, berdiskusi seperti layaknya komunikasi dan diskusi biasa yang kita selenggarakan di kampus, secara offline ya, secara luring. Saya menyambut baik buku yang Mas Herdi telah buat ini. Saya tidak menyangka tadinya tulisan saya tentang terorisme dan anak muda itu dan khilafah itu dimasukkan di dalam buku ini. Dan pada waktu saya menuliskan buku itu, saya menulis tentang bagaimana situasi bom yang terjadi di Medan, di Mapolresta Medan, yang dilakukan oleh Rabial Muslim Nasution. Nah, dia anak muda yang cerdas, tapi kemudian dia boleh dikatakan terjerumus ke dalam dunia terorisme lewat bujukan-bujukan ide-ide tafsiran keagamaan yang tekstual, skriptural, kemudian juga bahwa dia hidup dalam situasi walaupun teknologi sudah berkembang, tapi populisme itu masih sangat kuat ya, mempengaruhi dunia anak muda. Jadi saya melihat bahwa ternyata politik identitas itu kemudian anti terhadap demokrasi dan anti terhadap liberalisme itu sangat kuat sekali ya. Masih sangat luar biasa kuatnya di Indonesia terutama, dan di negara-negara boleh dikatakan negara-negara berkembang ya, negara-negara yang belum maju, yang membuat mereka pada akhirnya mau tidak mau, meskipun teknologinya sudah sangat berkembang ya, Rabial Muslim Nasution itu yang melakukan bom bunuh diri itu dengan bom daya ledak itu ternyata masih menganut populisme, masih terjebak dalam politik identitas. Kalau perjuangan ya untuk anti demokrasi itu memang sangat luar biasa. Demokrasi itu hadir secara secara dominan di dalam wacana sistem politik dan kenegaraan. Kebebasan juga hadir dalam perspektif liberalisme yang cenderung utilitarian, dan seakan-akan nggak ada ide-ide kebebasan atau pembebasan yang lain ya. Padahal Islam sudah dinyatakan oleh berbagai ahli, berbagai ilmuwan ya, intelektual, itu adalah Islam sebagai liberating force, sebagai kekuatan yang membebaskan. Tapi membebaskan dari apa? Itu kemudian tidak ditindaklanjuti, tidak diperjelas. Ya. Saya kira memang tentang politik identitas boleh-boleh saja bahwa
kita bisa menunjukkan identitas kita secara tegas atau secara kasar, ya, bahwa kita adalah misalnya Muslim, kita adalah orang Timur, kita adalah Indonesia. Kita bisa saja menunjukkan politik identitas tersebut. Bahkan demikian juga yang ada di Indonesia, ya, kita bisa menunjukkan politik identitas Muslim, kita konservatif, kita ortodok, ataupun kita apa dan sebagainya, itu boleh saja, asal tidak membahayakan orang lain, tidak mengganggu orang lain, dan tidak mencelakai orang lain, tidak tidak menghantam orang lain, tidak memukul orang. Jadi politik identitas ya wajar-wajar saja. Tanpa politik identitas pun kita sebenarnya sudah menunjukkan diri kita bahwa kita punya identitas tertentu, ya kan? Orang dengan ekspresi-ekspresi keagamaan dan kemudian dengan aplikasi-aplikasi keagamaan yang mereka terapkan, mereka sebenarnya sudah menunjukkan juga politik identitas, ya. Karena bagaimanapun seseorang yang ingin terlihat lebih lebih sakral, ya, di tengah-tengah dunia yang mundane dan profan ini, dia pasti kelihatan sangat distintif, ya, sangat berbeda, dan itu pasti menunjukkan perbedaan itu pasti menunjukkan identitas. Dan apakah identitas ini kemudian dipakai secara politik, itu hal yang lain, ya, hal yang lain saya kira. Jadi ya bisa-bisa saja itu dipergunakan dalam hal politik, ya, apakah dalam pilkada, pilpres, pemilihan legislatif dan sebagainya, atau ya tanpa ada pemilihan itu pun politik identitas bisa ditunjukkan bahwa pada saat-saat tertentu, misalnya di libur Paskah atau libur Natal, ternyata yang lebih banyak memanfaatkan libur itu karena liburan itu adalah liburan yang panjang dan perlu orang untuk untuk retreat, ya, untuk mundur dari kesibukan duniawi yang penuh hingar-bingar, pandemonium, ya. Jadi itu memang perlu menunjukkan jati diri mereka bahwa ternyata justru orang-orang yang misalnya yang Islam yang lebih banyak memanfaatkan liburan tersebut. Jadi itu sangat wajar dan biasa-biasa saja. Tapi akan lain halnya kalau kemudian mereka berusaha anti terhadap identitas yang lain. Menunjukkan sikap antinya itu dengan berbagai cara, ya, apakah itu bentuk ya dalam bentuk serangan-serangan, ya, apakah itu serangan serangan yang biasa, ya, menunjukkan ketidaksetujuan, ataupun serangan yang lethal, yang mematikan, ya. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan, karena itu sudah merusak hak-hak orang lain yang harusnya mereka juga punya hak untuk hidup dan menikmati perbedaan-perbedaan itu. Kemudian juga munculnya demokrasi dan liberalisme yang ada di tengah-tengah kita pada hari ini, itu ternyata tidak memberikan peluang bagi sistem yang lain. Demokrasi hanya memberikan peluang kepada autokrasi. Jadi otoritarianisme dan totalitarianisme itu muncul, dan itu diberikan excuse oleh demokrasi.
kita bisa melihat bahwa demokrasi ada di hampir semua negara di dunia ini, tapi juga mereka memberikan excuse keberadaan bagi autokrasi atau otoritarianisme. Jadi atas nama diplomasi antar bangsa, atas nama hubungan baik, atas nama dan sebagainya, itu pada akhirnya demokrasi memberikan apresiasi yang sebenarnya tidak perlu kepada otoritarianisme itu. Sama seperti situasi sekarang di Myanmar, ada kudeta yang dilakukan oleh militer di sana, dan kemudian tidak ada satu negara pun dari negara-negara demokrasi yang ada di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN untuk berani menunjukkan sikap bahwa bukan begitu cara demokrasi yang harusnya berjalan di Myanmar. Jadi atas nama diplomasi, atas nama hubungan baik, atas nama macam-macam, akhirnya ya pokoknya demokrasi itu memberikan peluang begitu banyak kepada autokrasi untuk berkembang. Tapi tidak memberikan peluang kepada nomokrasi. Nomokrasi bahkan tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah. Nomokrasi tidak pernah diajarkan di SMA ataupun di SMP. Bahkan di bangku kuliah, bahkan di jurusan ilmu politik sendiri nggak ada yang tahu apa itu nomokrasi. Ini kan sebuah kebiadaban juga ya dari sistem demokrasi yang tidak memberikan peluang untuk sistem yang lain itu untuk dikenal, minimal dikenal ya. Kebiadaban ini saya kira bagian dari sifat demokrasi itu sendiri. Ya. Demokrasi memang bisa dipergunakan untuk melawan separatisme. Ya, tapi dia tidak bisa dipergunakan untuk melawan terorisme misalnya, terutama terorisme yang baru-baru ini ada, yaitu terorisme Islam. Separatisme seperti yang terjadi di Aceh itu bisa dilawan dengan demokrasi, ya, dalam pengertian bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh GAM, ya, pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis, ya. Misalnya PRRI di Padang dulu juga, kemudian RMS ya di Sulawesi, atau Pareku ya, GPRS ya yang ada di Kalimantan Utara, itu bisa ditawarkan ya, mereka untuk berubah dari gerakan separatis menjadi partai politik lokal misalnya. Dan demokrasi ya bisa hadir untuk bisa menjinakkan keberingasan separatisme, bisa bisa dipergunakan untuk melumpuhkan ide-ide lokal, ya, lokal genius dan sebagainya. Tapi dia tidak bisa dipakai untuk untuk menghilangkan terorisme, karena terorisme memang ide dasar yang menjadi inti utamanya itu mereka anti terhadap demokrasi, anti terhadap partai politik, anti terhadap pemilu, pilkada, pileg, ya, pemilihan legislatif, pilpres dan sebagainya. Jadi respon mereka terhadap keramaian-keramaian yang diciptakan oleh demokrasi, yang bahkan keramaian itu juga bertentangan dengan prinsip-prinsip situasi di masa pandemik ya. Jadi ya sebenarnya demokrasi banyak sekali yang tidak kompatibel ya. Tidak kompatibel dengan situasi pandemik, tidak kompatibel dengan ide-ide non demokrasi ya, ide-ide bukan teokrasi tapi nomokrasi misalnya ya. Terhadap teokrasi juga tidak kompatibel demokrasi itu. Meskipun diketahui bahwa demokrasi adalah
pilihan terbaik dari opsi-opsi terjelek yang pernah ada di muka bumi ini. Tapi saya kira pernyataan itu tidak tepat ya, karena menurut saya ada sistem yang lain yang lebih baik, yaitu nomokrasi dibandingkan demokrasi. Jadi kenapa ini tidak dipergunakan? Karena bagi masyarakat demokrasi mereka menginginkan adanya partai politik, adanya lembaga yang dianggap legal untuk membuat untuk menyediakan pilihan-pilihan bagi rakyat untuk menentukan pilihannya gitu. Kalau di dalam demokrasi itu tidak ada partai politik dan itu jauh lebih efektif ya. Misalnya kalau melakukan pemilihan langsung juga ada di dalam demokrasi ya. Jadi tidak semua yang disediakan oleh demokrasi itu menyenangkan, lebih baik, lebih manusiawi begitu. Karena demokrasi juga justru misalnya untuk melakukan pemilihan di pemilihan kecil misalnya atau pemilihan kepala desa di tingkat kades. Demokrasi bahkan itu tidak bisa dipakai karena partai politik nggak bisa jalan di situ. Karena itu dianggap lahan yang sangat berlumpur. Demokrasi itu kan harus berada di jalan yang rata. Ya. Sementara kalau yang jalannya sudah banyak sawah-sawah, sudah banyak lumpurnya, sudah banyak sungainya, sudah banyak batu-batunya, itu nggak bisa jalan mobil demokrasi di situ. Bayangkan untuk pemilihan kecil ataupun kepala desa di sebuah desa misalnya ya, itu tidak membutuhkan partai politik. Partai politik di situ nggak ada. Kalaupun hadir di situ partai politik itu hanya menjadi aksesoris saja. Seseorang itu dipilih dan seseorang diajukan di situ tidak oleh partai politik. Kan? Jadi karena juga publiknya yang sangat sedikit, yang boleh mengajukan itu adalah sekelompok orang yang punya calon-calonnya sendiri. Sebuah masyarakat, sebuah kampung ya, sebuah kampung itu, sebuah desa, sebuah kelurahan, ya paling memiliki beberapa calon begitu. Dan calon itu tidak terafiliasi dengan partai politik, biasanya begitu. Walaupun partai politik di kampung itu pada pemilihan pilkada, pada pemilihan legislatif, pada pemilihan pilpres, itu begitu gemah ripah loh jinawi, artinya begitu membahana, begitu meriahnya partai politik itu hadir di situ. Tapi ketika pemilihan ini mereka tidak dipakai. Nah, kalau demokrasi justru lebih tepat hadir karena memang saya melihat bahwa ternyata sistem pemilihan multi-stage representative election system namanya ya. Saya memberikan namanya seperti itu karena saya sedang menulis ide besar ini dengan Mas Herdi. Dengan Mas Herdi dan juga beberapa teman yang lain. Ya, multi-stage representative election system itu adalah sistem yang kemudian bisa menghadang menjadi alternatif, ya, menjadi pilihan lain dari sistem pemilihan yang mengandalkan partai politik selama ini. Multi-stage representative election system inilah yang sebenarnya sangat tepat untuk dipakai di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan itu memakai sistem nomokrasi. Jadi buku tentang nomokrasi juga sedang kita persiapkan karena buku itu sangat penting. Tidak hanya untuk bacaan bagi Indonesia, bagi anak muda, ya, tapi juga merupakan bacaan bagi seluruh orang, terutama ilmuwan politik untuk memikirkan sebuah sistem alternatif yang
yang sebenarnya sudah dibuat oleh Plato, ya, jauh hari sebelum Masehi, ya, jauh hari sebelum nabi-nabi kontemporer lahir, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam bukunya Nomoi itu, ya, Nomokrasi, Plato itu memang pemikirannya itu sangat tepat untuk dipakai sekarang ini. Dan juga pemikiran-pemikiran Socrates, pemikiran Plato juga yang lain, ya, seperti misalnya memakai sistem republik, ya. Sistem yang berlaku di Mekah, ya, pada masa Nabi Muhammad SAW hadir, lahir, dan berjuang menghadapi Abu Jahal, ya. Itu Abu Jahal itu memerintah Mekah itu dengan sistem oligarki, ya, sistem republik, jadi bukan sistem kerajaan. Dan sistem republik itu adalah sistem yang dicetuskan oleh pemikir-pemikir Helenis, ya, pemikir-pemikir Yunani kuno. Dan itu sangat penting untuk kita sadari bahwa ternyata sudah begitu lama sistem republik itu dijalankan oleh banyak komunitas. Nah, cuman saja banyak orang yang pada akhirnya karena tidak dihadirkan sistem selain demokrasi, makanya orang-orang seperti yang di Medan, ya, yang melakukan bom bunuh diri, itu anti terhadap demokrasi, anti terhadap liberalisme, dan mereka juga akhirnya terjebak pada populisme. Populisme itu adalah ide-ide yang dibuat oleh sekalangan orang yang menganggap bahwa ide-ide tertentu itu yang akan bisa menggantikan sistem yang ada sekarang. Jadi boleh dikatakan pemimpin yang populis adalah pemimpin yang didorong, mass driven, ya, didorong oleh massa. Misalnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, ya. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu adalah pemimpin populis. Karena dia sebenarnya tidak berani mengajukan ide-ide dia sendiri. Dia lebih banyak menyandarkan ide-ide dia kepada pemikiran-pemikiran populis, dalam arti pemikiran-pemikiran yang hidup di tengah masyarakat, yang dia tidak berani berbeda, tidak berani untuk mengajukan sesuatu yang lain, begitu. Jadi ikut aja apa dari massa. Jadi mass driven, political system ataupun mass driven ideology, gitu, ya. Nah, inilah yang kemudian saya lihat populisme ini menjadi penyakit, ya. Tapi populisme itu juga memperlihatkan bahwa ada false ideology, ideologi rakyat jelata yang hidup, ya. Yang sebenarnya ideologi itu adalah ideologi yang tidak baik, karena ideologi yang dibuat oleh massa, oleh rakyat, yang tidak punya visi sivilisasional, tidak punya visi peradaban. Ya, dan kebanyakan dari isi populisme itu adalah kekerasan, anti intoleransi, anti terhadap kelompok yang lain, ya kan? Dan lebih mengutamakan politik identitas, ya. Kemudian kalau mereka ya masyarakat yang demokrasi tapi juga munafik, ya. Misalnya seperti Indonesia, masyarakat Indonesia adalah masyarakat demokrasi yang munafik. Dia memperjuangkan demokrasi, tapi kemudian dia juga ketika ada wakil-wakil rakyat yang terpilih itu adalah orang-orang busuk, ya,
koruptor, ya, korup, gitu, orang-orang busuk, orang-orang yang suka melakukan pelecehan seksual kepada staf-stafnya, ya. Kemudian ya dia marah, kemudian dia apa namanya, seakan-akan apa namanya, orang-orang DPR itu jelek, kemudian apa begitu. Dia nggak sadar bahwa ya itu adalah buah dari sistem demokrasi. Ya. Buah dari sistem demokrasi yang terpilih itu kemudian adalah orang-orang jelek itu karena memang tidak ditempa, tidak dipilih lewat multi-stage apa namanya, representative election system itu. Karena sistem demokrasi yang ada itu lebih mengutamakan demokrasi langsung, dan seakan-akan demokrasi langsung itu adalah suara. Jadi entah Tuhan siapa nggak tahu juga kita. Nah inilah yang kemudian menjadi problem, ya. Jadi menimbulkan masyarakat yang munafik juga. Jadi saya tidak dalam posisi untuk membela kelompok-kelompok teroris, tapi saya hanya ingin melihat bahwa ya ternyata kelompok-kelompok teroris itu memiliki apa namanya? Kenapa mereka anti terhadap demokrasi, ya, anti terhadap liberalisme, ya, itu masalah moral, gitu kan. Nah, jadi kenapa Rabial Muslim Nasution misalnya, yang apa namanya, yang muncul sebagai pelaku bom bunuh diri, ya, di Medan ini, nama kecilnya dia adalah Dedek, dipanggil Dedek. Ya, pemuda yang aktif di lingkungannya tiba-tiba melakukan bom bunuh diri. Ini kan mengejutkan seluruh anggota keluarganya, dan ternyata setelah saya menelusuri dari beberapa teman-temannya itu menunjukkan bahwa itu adalah orang yang termotivasi oleh sebuah kekuatan yang, sebuah ideologi yang sangat apa namanya, populis itu tadi, kemudian anti demokrasi, kemudian anti kebebasan, liberalisme dalam pengertian liberalisme, tapi dia sendiri ingin membebaskan dirinya. Dan ini adalah tergolong kasus terorisme lone wolf. Saya kira itu saja yang bisa saya apa namanya, saya bahas untuk kita diskusi murid pada hari ini. Terima kasih Mas Herdi sudah memuat tulisan ini, karena ini tulisan yang sangat singkat tapi bisa menumpuk banyak ideologi, banyak kesadaran, ya, dan banyak hal lah, ya, bisa mengkritik banyak hal dari sini. Dan ada beberapa tulisan-tulisan lain yang mungkin saya ingin kasih nanti untuk Mas Herdi. Misalnya judulnya Nomor Islam untuk Indonesia. Itu saya kira sebuah baseline study yang cukup perlu kita terbitkan, karena itu akan menjadi sebuah tulisan yang kemudian nanti ya kita perlu bicarakan juga buku yang lain seperti buku Nomokrasi, karena itu buku teoritik yang sangat perlu, karena itu kali universitas, kampus-kampus yang ternyata belum memadai bahan-bahan untuk mempelajari demokrasi ini. Terima kasih, Mas Herdi. Oke, terima kasih kepada Bang Al-Khaidar. Terima kasih banyak yang telah memaparkan tentang kontribusi tulisannya di buku ini, dan jadi juga sangat menarik, yaitu menjelaskan tentang demokrasi, ya, yang masih jarang kita dengar di telinga kita. Mungkin untuk term kedua kita persilakan dulu kepada Mbak Irene Gayatri. Beliau adalah peneliti LIPI dan juga kandidat doktor di Monash University. Kepada Mbak Irene kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. selamat sore waktu Indonesia bagian barat. Di Australia di sini udah jam 7. Mohon maaf kalau suara saya kurang jelas, tapi semoga jelas kali ini. Sebentar saya ganti virtual background-nya dulu. Saya terima kasih dulu pertama kepada panitia nih, gara-gara Angga nih. Dapat naskah 656 halaman, harus baca ngebut sebagian selama 2 malam, lumayan juga. Tapi topiknya aja saya memberi garis besar paparan ya. Yang pertama saya apresiasi pada buku ini, Populisme, Politik Identitas, Demokrasi, dan Kebebasan, yang sebetulnya mencerminkan persoalan yang tidak hanya melanda negara-negara demokrasi yang kalau dalam beberapa teori itu disebut sebagai full-fledged demokrasi. Indonesia diolok-olok menjadi negara partial demokrasi setelah sebelumnya sejak 1998 melakukan banyak perubahan secara institusional maupun termasuk juga legislasi dilengkapi sehingga lebih inklusif. Namun demikian memang ada kecenderungan yang paradoksal dalam demokrasi. Tidak hanya kita lihat di Indonesia saja, tapi juga di Australia maupun di Amerika Serikat sebagai rujukan dari Western liberal democracy yang memang menghadapi tantangan dalam konteks identity politik yang cenderung ekstrim. Nah, di sini saya pertama ingin apresiasi pada beberapa tulisan karena kalau saya bisa kelompokkan di situ ada beberapa bagian yang secara khusus mengulas dimensi identitas Islam kaitannya dengan demokrasi. Ada beberapa yang mengulas secara khusus, saya bisa katakan bahwa kalau seperti suicidal bomber, kemudian itu kan satu bentuk ekstrim dari ekspresi identitas juga sebetulnya. Baik dari right wing white extremist seperti yang terjadi di Australia, atau yang di Amerika kemarin kita lihat berbondong-bondong datang ke White House pasca pemilu terakhir, itu juga merupakan salah satu artikulasi dari bentuk ekspresi dan basis identitas. Nah, persoalannya kalau saya langsung menyambung dengan governance, karena saya pikir saya sebagai peneliti politik yang memang beberapa saat ini meneliti mulai dari konteks Indonesia diartikulasikan dalam presidensial, kita sudah memilih memang bentuknya semi presidensial dengan multi partai demokrasi. Artinya ada beberapa faktor yang memang secara institusional dan struktural itu penting untuk menjadi ukuran bahwa demokrasi Indonesia berjalan. Di satu sisi bagi saya, mohon maaf Profesor Al-Khaidar, saya tidak sepakat kalau mengatakan masyarakat Indonesia kita sudah cukup matang dalam konteks demokrasi 98. Kita dulu banyak mendapatkan apresiasi karena despite we had ethnic rifts in several provinces yang banyak membunuh orang, kemudian ada perundingan Helsinki berlangsung tahun 2005 dan hasilnya seperti kita lihat sekarang. Kemudian masih ada persistensi self-determination movement di Papua, dan ada kemerdekaan berlangsung di Timor Leste. Jadi ada 3 periode yang memang menjadi bagian dari sejarah Indonesia belum lagi kalau kita bicara ketika masa demokrasi terpimpin, di mana ada pemberontakan PRRI, Permesta, yang semuanya memang didekati dengan militaristic style. Di satu sisi memang ini tidak menjadi jalan keluar. Maka itu beberapa waktu yang lalu kalau kita perhatikan dengan sabar apa yang terjadi dalam konteks diskurs Indonesia demokrasi. Tidak semua itu mencerminkan ambiguitas demokrasi in practice ya. Meskipun dalam secara teoretik sekarang orang juga banyak melihat apakah ini persoalan sekarang ini Western demokrasinya kah yang persoalan atau actors-nya yang persoalan. Dalam konteks misalnya toh kita semua sudah percaya pada direct demokrasi kan, electoral demokrasi sejak tahun 2004. Koreksi saya kalau salah, pertama kali pilkada langsung tahun 2004. Ya. Dan kita ada 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Artinya semua bentuk ekspresi politik yang secara institusional dan yang diwujudkan dalam bentuk legislasi itu juga bagian dari diskurs yang berlangsung pada level demos. Karena kalau kita ingat pada masa Presiden Abdurrahman Wahid misalnya, almarhum, di situ ada kemudian dorongan dari banyak pihak, dari demos, sebagai suara inti dari demokrasi, sebagaimana teori-teori juga menjelaskannya, demos itu, dipisahkanlah ABRI dan
nggak di rumah, nggak di mobil, nggak di Pertama mana kali. pun. Dan apa dampaknya? Ada sedikit backlash. Macam. Pada periode berikutnya, ketika masa Presiden Megawati, apa pendekatan yang dilakukan terhadap Aceh? Kemudian terhadap Papua. Jadi kita bisa lihat memang di satu sisi pendekatan yang gejolak yang mengusung identitas, etnisitas dalam hal ini didekati dengan militaristik karena memang konsep unitary state di Indonesia yang menekankan pada integritas teritorial. Tapi apakah ini tidak didukung konsep ini oleh rakyat dan oleh wakil rakyat di DPR? Didukung. Itu sebabnya saya pikir Pak Profesor Kaidar, kalau saya boleh sedikit refleksi pada referensi mengenai Aceh, ketika mau merdeka yang ditawarkan adalah syariat Islam karena dianggap itu bisa alluring the heart and mind of the freedom fighters of gerakan Aceh Merdeka. Padahal mungkin kalau melihat dari referensinya bukan itu yang diminta. Nah, hal seperti ini tidak bisa dikopi di Papua karena yang diminta sebetulnya kalau saya boleh sedikit subjektif karena berlandaskan hasil penelitian riset di LIPI selama 10 tahun lebih, Jakarta Papua misalnya katakanlah, untuk memitigasi itu ya nggak bisa lah. Kalau kita harus belajar dari Aceh, belajar dari Timor Leste, coba pemerintah pusat melihat dengan membuat sedikit percobaan yang sifatnya ini percobaan agenda juga banyak-banyaklah dialog misalnya. Di sana ada berapa ratus suku, mungkin dari pantai karakternya berbeda dengan dari wilayah gunung. Tidak perlu banyak-banyak kirim tentara ke sana karena masyarakat di bawah bisa diajak dialog. Ada partai-partai nasional di sana sebagai bagian dari institusionalisasi demokrasi langsung maupun tidak langsung. Kan dari Aceh, dari Papua pun belajar. Pada periode yang lalu, seingat saya, sebelum kemudian ada pemberian 100 butir permintaan kepada Presiden Habibie almarhum untuk Papua, ada permintaan agar ditinjau kembali otonomi. Nah, jadi saya pikir memang akan selalu ada keterkaitan, misalnya antara identity politik, pendekatan pemerintah pusat, dan bagaimana supaya tidak ada flare of disappointment. Itu yang sebetulnya harus dijaga dalam konteks demokrasi seperti Indonesia yang memang sebetulnya sangat plural. Jadi saya setuju, misalnya tadi Pak Profesor Kaidar katakan, ekspresi identitas is important. Jelas, itu kalau tidak ada ekspresi identitas, justru hak individu kita yang dilindungi oleh International Convention dan National Law, 6 agama resmi. Alhamdulillah sekarang misalnya di Sumatera Utara Parmalim sudah masuk KTP. Artinya ada improvement dalam konteks institusionalisasi demokrasi yang bisa memadai pluralitas di kalangan masyarakat, termasuk keyakinan beragama dan berkepercayaan. Dulu masa Gus Dur ada Undang-Undang 40 tahun 2008. Undang-undang untuk penghapusan diskriminasi rasial. Undang-undang itu dirumuskan oleh teman-teman di LBH, termasuk almarhum Ucok Purba, kawan saya Esther, yang kemudian melahirkan Undang-Undang 40 2008 sampai sekarang masih menjadi rujukan KUHP untuk memitigasi kasus-kasus yang terkait dengan identity hate speech gitu. Tapi juga ada anomali, bukan anomali sebetulnya, tapi ini adalah konsekuensi dari liberal ekonomi dan juga liberal politik. Misalnya undang-undang ITE, undang-undang blasphemy atau blasphemy law. Nah, itu sangat mudah dimanipulasi oleh kelompok kepentingan untuk mengurung orang. Seperti yang terjadi misalnya dalam Pilkada DKI kemarin, kasus Ahok, ya kan? Itu kita saksikan di mana-mana. Saya pikir itu adalah girah beragama yang salah karena mengkorner orang berdasarkan etnisitas dan juga mencampur adukkan antara meritokrasi dalam politik yang harusnya ada sebagai bagian dari elektoral politik dicampur adukkan dengan gejolak yang kemudian kita lihat secara umum bahwa itu populisme di Indonesia. It's so bad. Tapi memang gejala ini tidak hanya ada di Indonesia, seperti saya katakan tadi, di Australia juga berlangsung kemarin ketika ada pilkada di beberapa federal states. Di Amerika apalagi sangat berlangsung di sana, karena di sana juga ada faktor lain yaitu asimetrik ekonomi di negara-negara ya, di wilayah negara bagian yang mungkin ekonominya tidak terlalu bagus di wilayah utara atau selatan, sehingga ada fanatisme berdasarkan warna kulit atau ras. Jadi saya melihat buku ini secara kontributif memang penting untuk, apalagi kalau misalnya 656 halaman tuh bisa dikecil-kecil gitu ya, barangkali disebarluaskan sebagai bentuk pamflet atau apa untuk public education. Karena saya sangat berpikir begini, akademisi kita itu
sangat mumpuni dan tahu betul apa yang hendak dia masukkan dalam buku, hendak menjadi bagian dari public discourse. Tapi sejauh mana apa yang dibahas dalam buku itu bisa masuk ke kesadaran masyarakat sampai level bawah. Karena kalau kita perhatikan ekspresi identitas yang tadi Pak Haidar sitir, tanpa punya kesadaran governance dan juga memberikan kebajikan bagi publik, karena itu tujuan kita bernegara juga adalah memberikan kebajikan bagi publik, maka itu percuma saja. Jadi misalnya kayak kasus Ibu Lina di mana? Medan, atau ada beberapa kasus lain ketika pemilu di beberapa daerah lain yang mengusung agama dengan secara keterlaluan, ada perda-perda yang memperkuat misalnya di Bali. Kalau kita ingat, ada perda Hindu, tapi bahwa ada konflik sedikit friksi antara pendatang Jawa yang masuk kalangan Muslim, atau di Papua dulu ada kecenderungan untuk menaikkan perda Injil dan lain sebagainya. Nah itu terjadi dalam konteks Unitary Republic of Indonesia yang memang membolehkan 6 agama resmi dan juga beberapa dan juga kemudian praktik berkebudayaan dibolehkan. Nah saya pikir memang akan selalu ada dinamik itu di tengah masyarakat. Persoalannya adalah kalau bagi saya secara personal agak terlalu cepat menyalahkan demokrasi karena memang in reality we live in that concept. Persoalannya adalah pada level apa kita bisa berkontribusi untuk improvement. Improvementnya mungkin secara praktik karena kita udah ada electoral regime maka melalui pemilu. Apakah persyaratan pemilunya adalah otak-atik atau mau masuk lewat apa yang menjadi lahan masing-masing organisasi, kelompok, karena toh kita juga punya communitarian based democracy dan masih berlangsung. Misalnya di Aceh ada Gampong, ada Mukim, di Jawa ada dulu ada kelurahannya, ada kesatuan-kesatuan masyarakat adat terkecil yang memang secara formal lewat undang-undang otonomi daerah dan juga lewat beberapa pasal yang terkait dengan masyarakat adat itu teraktualisasi. Cuman seperti sejauh mana mereka itu bisa kontribusi secara positif dan aktif dalam mengisi ruang-ruang demokrasi yang ruangnya sudah dibuka secara elektoral. Dulu di ilmuwan politik ada jargon begini, tidak mungkin antara dua negara demokrasi konflik. Tapi kita lihat kan, masih ada juga konfliknya, meskipun tidak open konflik atau menjurus perang, tapi persaingan dagang tinggi, trafficking, kemudian ada beberapa hal lagi yang memang kalau dilihat-lihat ya ini memang pentingnya melihat political economy of democracy, termasuk mungkin juga Indonesia. Hal terakhir yang saya ingin sampaikan adalah saya tadi mohon maaf karena ini sangat mendadak. Biasanya saya suka menyiapkan PowerPoint, apalagi untuk merespon buku ya, sebuah buku yang penting. Mungkin lain kali panitia jangan ngundang saya 2 hari sebelum webinar, apalagi kalau mau udah buku gitu kan. Ada beberapa poin yang memang bisa dieksplor, misalnya tadi secara konkret sebetulnya sejauh mana demokrasi ruangnya bisa dimanfaatkan, tapi dengan lebih produktif terhadap kecenderungan untuk memaksimalkan ekspresi identitas, karena oleh undang-undang kita itu dilindungi ekspresi identitas, termasuk hak-hak sosial ekonomi, hak sosial politik, juga religious rights. Pertanyaan dari Pak Haidar tadi saya hanya akan ulangi, sejauh mana praktik beridentitas ini tidak merugikan orang lain karena itu justru salah. Nah, sejauh mana, yang ketiga poinnya adalah sejauh mana kita bisa menjamin bahwa hal-hal seperti katakanlah pilkada DKI yang sangat konyol itu tidak terulang lagi untuk konteks nasional maupun daerah. Apakah kita sudah punya cukup instrumen yang diserahkan oleh ruang demokrasi untuk menampung pluralitas yang memang konkret di Indonesia ini? Nggak cukup hanya 34 provinsi, tapi juga ada ratusan ribu etnis dan juga bahasa. Ada juga yang sudah punah, kan? Ada minority religion juga ada. Nah, yang keempat poinnya adalah sejauh mana kita ingat bahwa selain mayoritas juga ada minoritas-minoritas, mungkin di kalangan mayoritas juga ada minority. Nah, bagaimana kita melembagakan kesadaran-kesadaran yang sifatnya dalam bentuk solidaritas seperti itu supaya kita tidak terjebak pada perangkap politisasi identitas yang keterlaluan dan mencederai hak orang lain untuk berekspresi, bahkan takut berekspresi menampilkan kejati diriannya dalam konstruksi demokrasi yang masih sama-sama kita alami.
Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, karena saya barusan dengerin Pak Haidar, jadi lebih banyak nyitir yang dari Bapak. Selain juga sekali lagi selamat kepada terbitan bukunya Pak, dan Pak Hedi Sarajat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya, tapi mohon maklum karena memang diundangnya hanya 2 hari setelah webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Irina Gayatri. Ini sebelumnya mohon maaf kepada Mas Ahmad Fuad. Mohon dimatikan mute-nya, mikrofonnya. Juga mana Mbak, ya tadi ada 2 orang masih hidup. Sekali lagi Mas Fuad, mungkin ini masih mute, masih ini. Mohon di-unmute Mas. Oke, belum ya, kayaknya meninggalkan HP. Oke, sambil ini melanjutkan kepada pembicara kita yang ketiga, saya persilahkan Mas Saifur Rahman dari IAIN Palopo. Pada Mas Saifur Rahman, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, warahmatullahi wabarakatuh. saya sebetulnya senang sekali karena bisa menimba ilmu lebih banyak lagi daripada pemateri-pemateri yang memang memiliki kapasitas. Kalau misalnya saya di sini sebagai pembedah mungkin kurang tepat, tapi lebih tepatnya saya hanya sebagai komentator saja. Pertama, saya ketika dikasih buku ini oleh panitia, saya baca beberapa hari yang lalu juga sangat singkat. Saya langsung kayak, banyak sekali nih. Tapi mau gimana pun ya kita bisa berdiskusi sedikit lah pada kesempatan sore hari ini. Namun ada beberapa topik yang membuat saya tertarik, yaitu terkait populisme Islam. Kenapa ini menjadi hangat? Karena beberapa bulan yang lalu ada pernyataan Menteri Agama yang baru saja dilantik oleh Bapak Presiden menyinggung tentang populisme Islam itu sendiri. Jadi ini sangat relevan, sangat untuk mungkin kita diskusikan. Sebelumnya saya juga ingin bertanya-tanya, kira-kira apa yang melatar belakangi buku ini diterbitkan? Karena bagi saya secara pribadi memiliki keyakinan bahwa tidak ada satu ide yang lahir dari ruang hampa. Pasti ada satu hal yang melatar belakanginya, termasuk buku ini. Kira-kira apa yang melatar belakangi buku ini? Namun asumsi saya bahwa melihat judul tentang populisme, politik identitas, dan demokrasi, ya kira-kira itulah yang melatar belakangi terbitnya buku ini. Baik, tadi saya juga sedikit mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Al-Haidar terkait dengan demokrasi di era klasik atau Plato. Ada satu cerita di Yunani pada saat itu bahwa ada 10 komandan yang ditugaskan untuk pergi perang. Satu komandan tersebut membawa satu pasukan dan membawa satu kapal. Berlayarlah 10 kapal ini, dan ketika sudah melihat musuh, ternyata ada satu kapal yang oleng dan kemudian
mau tenggelam. Lalu 9 yang lainnya itu bingung antara harus menolong temannya yang mau tenggelam ataukah dia melanjutkan perjalanan perang karena musuh sudah ada di depan. Kalau dia berhenti mungkin akan diserang duluan. Maka keputusannya dia meninggalkan temannya dan dia pergi melanjutkan. Mana gambarnya? Dan akhirnya ketika di medan perang tersebut mereka menang. Ketika menang pulang ke negaranya dan disanjung oleh negara dan mau diberikan penghormatan sebagai pahlawan. Jadi 9 jenderal ini dipanggil ke depan istana yang disaksikan oleh semua rakyat untuk diberikan penghargaan. Nah, ketika mau diberikan penghargaan, ada satu orang yang nyeletuk. Nyeletuknya begini. Alasan apa yang membuat kita memberikan penghargaan kepada 9 orang ini, di mana 9 orang ini telah membiarkan temannya sendiri mati. Lalu orang itu mulai berdiskusi, kenapa bisa? Jadi ketika diceletuk oleh orang itu tersadar bahwa 9 orang yang hendak diberikan penghargaan ini telah membiarkan temannya sendiri mati. Apakah pantas orang yang membiarkan temannya sendiri mati diberi penghargaan sebagai pahlawan? Lalu apa yang terjadi? 9 jenderal ini kemudian tidak jadi diberi gelar pahlawan, malah yang terjadi mereka diberi hukuman mati karena telah membiarkan temannya tenggelam. Kondisi ini menggambarkan bahwa demokrasi itu membuka lebar keran-keran pendapat atau opini dari masyarakat itu kemudian berkontestasi dalam ruang publik, seperti halnya yang tadi. Apakah kemudian orang itu membahayakan demokrasi? Ataukah memang seperti itulah demokrasi? Nah, dalam konteks inilah kemudian kita bisa berbicara tentang populisme Islam. Populisme Islam yang kemudian disorot oleh Menteri Agama, yaitu orang-orang yang cenderung menggunakan kekuatan massa dengan retorikanya yang cukup mumpuni untuk mengakomodir kekecewaan baik dari segi politik, ekonomi dan lain semacamnya untuk menyerang pemerintahan yang ada. Nah, bagi Menteri Agama, dia menginginkan agama itu dijadikan sebagai inspirasi bukan aspirasi. Jadi agama dijadikan sebagai landasan nilai, bukan kemudian dijadikan sebagai tunggangan untuk mendapatkan sesuatu hal. Kira-kira begitulah. Pertanyaannya, apakah kemudian populisme Islam di Indonesia ini membahayakan demokrasi? Ataukah sebetulnya populisme Islam ini membahayakan bagi penguasa? Saya belum mendapatkan jawaban yang pasti. Tapi melihat kekuatan yang ada pada populisme Islam itu sendiri, dan juga melihat pada fakta historis dan fakta hari ini yang dipotret baik oleh Fedi Hadis bahwa ada 3 macam populisme yang hidup di sebuah negara, ada di Turki, kemudian ada di Mesir, dan ada di Indonesia. Di Turki populisme Islam menang meskipun tidak ingin mengubah negara menjadi negara Islam.
mereka menang. Kemudian di Mesir, menurut catatan dari Fedi Hadis itu, di Mesir itu populisme Islam mampu menguasai rakyat atau civil society, namun tidak mampu menguasai politik atau di pemerintahan. Kemarin juga sempat berkuasa, tapi hanya sebentar saja. Kemudian dikudeta lagi. Sementara kondisi real di Indonesia sama-sama tidak mampu menguasai masyarakat, sama-sama tidak mampu menguasai parlemen atau partai politik atau menjadi penguasa. Di populisme Islam itu di Indonesia sampai detik ini belum mampu menguasai masyarakat, belum mampu menguasai pemerintahan. Lalu kemudian apa yang menjadi ketakutan atau kekhawatiran kita kepada kelompok populisme Islam? Mengapa kemudian Bapak Menteri Agama itu ingin menghilangkan atau tidak ingin populisme Islam itu tumbuh subur di Indonesia? Kira-kira kenapa? Apakah memang bahaya pada penguasa atau pada demokrasi? Kalau kita juga lihat populisme Islam yang ada di Indonesia, misalnya, kalaupun dia mau mengambil alih, katakanlah kelompok-kelompok oposisi yang ditinggalkan oleh Prabowo, katakanlah seperti itu misalnya, kemudian kita juga harus melihat kekuatan atau sumber daya yang mereka miliki. Negara Indonesia ini berbeda dengan misalnya negara Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah, oposisi itu menjadi milisi. Artinya apa? Oposisi kemudian angkat senjata. Bagaimana Bashar al-Assad dibredel oleh kelompok oposisi, dan banyak lagi di negara Timur Tengah itu. Tapi apakah di Indonesia oposisi itu mengangkat senjata juga? Saya kira tidak mungkin. Karena kenapa? Berbeda kondisi dengan ISIS, katakanlah. Kalau ISIS dia memiliki senjata karena dia menguasai minyak yang kemudian ditukar dengan senjata terbaru. Sementara kalau oposisi yang dalam hal ini berbasiskan populisme Islam atau politik Islam, mereka tidak punya sumber daya itu. Terkecuali misalnya populisme Islam ini menguasai minyak dan bisa ditukar dengan katakanlah senjata yang bisa menjadikan mereka bertempur dengan pemerintah. Sekali lagi, kira-kira apa ketakutan kita terhadap populisme Islam? Sementara dari segi kekuatan, dari segi kekuatan ekonomi maupun politik, sumber daya, mereka ya begitu-begitu saja. Tidak begitu memiliki perkembangan. Bahkan menurut Fedi juga, mereka gagal. Nah, menurut pandangan saya secara pribadi, sebenarnya populisme Islam di Indonesia ini, menurut pandangan saya tidak terlalu buruk. Artinya, dia bisa menjadi kanal dari suara-suara yang tidak terakomodir di pemerintahan. Dengan kata lain, populisme Islam ini menjadi sebuah kontrol terhadap pemerintahan yang dianggap tidak memberikan keadilan sosial, tidak memberikan kesejahteraan ekonomi. Karena memang dua hal ini, keadilan, albanya keadilan dan juga albanya kesejahteraan, ini menjadi biang suburnya populisme dimanapun, termasuk di Indonesia. Jadi sekali lagi, menurut saya populisme itu bagian dari bunga-bunga demokrasi. Sehingga kalau pemerintah kemudian ingin membredel
populisme Islam, maka sebetulnya yang tidak demokratis itu siapa? Apakah pemerintah yang kemudian menjadi otoriter, ataukah seperti apa? Karena memang dalam sebuah negara itu ya wajarlah kalau ada rakyatnya yang sedikit bawel, ada rakyatnya yang mungkin sedikit cerewet, ya itu wajar-wajar aja. Tapi itulah tantangan negara, bagaimana kemudian bisa memberikan kenyamanan bagi kita semua, bagi warga negaranya. Dan terakhir, menurut Aristoteles, warga negara yang baik hanyalah ada pada negara yang baik. Artinya apa? Kalau negaranya tidak baik, maka produk hukumnya juga tidak baik. Sehingga kalaupun warga negara dia taat kepada aturan yang buruk tersebut, apakah masih bisa dikatakan sebagai warga negara yang baik? Oleh sebab itu, warga negara yang baik hanyalah ada pada negara yang baik. Jadi kira-kira itu yang bisa kita sharingkan, atau itulah komentar pendek saya. Dan saya sangat senang dengan hadirnya buku ini. Ini bisa menjadi memberikan gambaran kepada kita semua kondisi real di Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Saifur Rahman dari YN Palopo yang telah menjelaskan tentang populisme Islam, gitu ya, tidak terlalu bahaya. Ini menarik, nanti bisa kita lanjutkan lagi diskusinya. Sebelum kita buka tanya jawab, kita masih ada 2 pembicara lagi nih. Kita persilahkan dulu Bang Darlis Aziz dari Turki yang juga sebelumnya pengurus PPI Turki. Pada Bang Darlis kami persilahkan. Ya, makasih Mas Rido, Bang Rido. Ntar saya pakai. Ya, selamat sudah tengah malam ya kali ya. Terus di Indonesia mungkin sudah buka puasa ya, Bang Rido ya? Belum ya, belum. Belum. Sekitar 2 jaman lagi ya. 1 jam lagi kalau dia, sekitar 1,5 jam. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan rumah dari Historia HMI, ada Bang Herdi selaku yang punya gawe ya, yang baru merilis buku baru beliau. Lebih kepada kompilasi ya dari beberapa tulisan sebenarnya. Kemudian ada Bang Haidar tadi juga sudah berbicara di awal. Kemudian ada Mbak Irene ya dari Australia. Ada Bang Saifur Rahman, Pak Saifur Rahman ya dari Palopo ya, Bang Saiful ya. Sorry saya salah ini. Ya Mas, betul. Ya, YN Palopo ya. Ya, salam kenal semuanya. Saya Darlis Aziz. Saat ini sedang di Turki. Sebenarnya ada sedikit kesalahan ya di poster. Sebenarnya saya belum kandidat doktor sebenarnya, tapi kata Bang Herdi ini sebagai doa katanya. Ya, tidak masalah. Semoga saja doa baik ini bisa terkabul ya di bulan Ramadan insya Allah. Saya sudah 3 tahun ya di Turki, lebih 3 tahun malahan, belum selesai program magisternya. Beberapa hari yang lalu kebetulan ada dikontak oleh Mas Herdi ya, melalui senior saya, ada salah satu senior saya di sini juga. Saya nggak tahu apakah beliau minta ganti, tapi tiba-tiba Mas Herdi langsung mengirimkan buku gitu ya di awal. Tapi saya nggak paham ini rencananya berbicara tentang
Turki gitu, Turki apa namanya politik Turki kah atau budaya dan lain sebagainya. Saya sendiri kuliah di jurusan media ya dan studi budaya ya. Sedikit tidak ada apa namanya berhubungan lah dengan tema yang kita bicarakan pada hari ini. Ya hitung-hitung saya ingin belajar ya, jangan dianggap sebagai apa namanya penanggap atau apalah. Saya ingin di antara pembicara-pembicara atau penanggap lain itu saya adalah junior ya barangkali, dan saya paling muda juga. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu nih ke Mas Herdi yang merilis ya buku Populisme apa namanya Politik Identitas dan Demokrasi dan Kebebasan gitu ya. Satu isu yang sangat menarik, kontemporer dan tentu sangat apa namanya aktual ya kita bicarakan di tengah mungkin kondisi sosial politik kita di Indonesia yang kalau dalam bahasa apa nama Huntington itu kita masih belum ya menuju konsolidasi demokrasi gitu ya, atau masih dalam kondisi transisi. Nah, kita ini transisi terus nih dari 98 ya kan sampai dengan 2021 sudah 20 tahun ya kita berada dalam transisi dan kita belum naik kelas gitu ya. Kalau kata Bang Kedar tadi apa namanya kita masih munafik gitu ya. Mungkin saya tidak apa namanya menggunakan bahasa munafik, tapi kita masih belum apa namanya belum siap ya untuk berdemokrasi secara sepenuhnya atau secara apa istilahnya demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri atau demokrasi yang substansial ya. Berbicara populisme ya mungkin lebih yang dimaksud di buku ini ya dari tulisan-tulisan ya mengarah ya dari pembicaraan para penanggap yang lain juga mengatakan lebih mengarah kepada populisme Islam itu sendiri ya. Tentu kita apa namanya harus melihat dulu ya bagaimana sejarah. Tentu kalau kita bicara populisme ya lebih mengarah kepada politik ya, politik dan identitas gitu ya. Kalau kita melihat dari sejarah Islam itu sendiri dari perspektif saya, mungkin nanti akan saya kaitkan juga dengan Turki sedikit tidaknya gitu ya, bahwa apa nama heritage atau warisan terbesar dalam Islam itu sendiri adalah Al-Quran ya, karena Al-Quran inilah yang apa namanya kemudian menjadi memori ya, menjadi sebuah apa namanya sumber inspirasi bagi setiap umat Muslim ya dimanapun berada dan menjadi pencipta identitas gitu. Jadi pencipta budaya ya dan dari budaya itu menciptakan identitas. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam apa namanya warisan budaya Islam itu sendiri itu kan sebenarnya terjadi banyak diferensiasi ya, perbedaan-perbedaan di dalam interpretasi gitu. Kita melihat dari ini antara apa namanya umat Islam di satu tempat misalnya di Turki misalnya ya jauh berbeda dengan di Indonesia dari segi praksis dan juga apa namanya pemahaman ideologi keislaman. Nah ini menarik sebenarnya kalau kita mau melihat ya, kalau dalam sejarah juga seperti itu, dalam politik sendiri ya, pewarisan kekuasaan dari 4 khalifah utama atau Khalifatul Rasyidin umat Islam itu sendiri, itu sebenarnya kita sudah melihat adanya proses demokratisasi dengan berbagai jenis ya, ada yang kalau sekarang ada parlementer, ada perwakilan, ada demokrasi liberal gitu kan,
Nah, kalau kita lihat di 4 sahabat itu sendiri ya, dari Abu Bakar yang dipilih melalui musyawarah dari beberapa kepala-kepala suku gitu ya. Kemudian Umar yang ditunjuk, kemudian ada Utsman ya melalui pemilihan terbatas ya antara dua calon ya, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib pada waktu itu, yang kemudian terpilihlah Utsman ya pada waktu itu. Kemudian ada sahabat Ali, ya, Imam Ali yang kemudian terpilih melalui jalur istilahnya kalau sekarang itu secara ini mayoritas istilahnya aklamasi lah ya, aklamasi gitu. Nah, dari sini kita sebenarnya menarik gitu ya, di mana satu yang belum selesai ya Rasulullah SAW meninggal, ya, tapi sudah ada perbedaan-perbedaan dalam katakanlah dalam pewarisan kekuasaan. Karena populisme ini juga sangat berkaitan dengan kekuasaan itu sendiri gitu ya. Kemudian juga kita melihat dalam sisi pemahaman ya, pendidikan dan juga budaya. Ada perbedaan-perbedaan mazhab ya, atau mazhab fikih misalnya, di mana hari ini kita melihat ada yang paling besar itu kan ada 4 ya, ada 5 sama ya Ja'fari mungkin yang di Syiah misalnya. Nah, tentu ini sebuah hal yang niscaya, artinya keberagaman itu adalah sesuatu hal yang niscaya. Artinya kalau kita lihat Al-Quran ini sebagai sebuah teks, ya, dia bisa diterjemahkan secara berbeda ya antara satu kelompok dan kelompok lain, dan perbedaan ini ya adalah sesuatu yang keniscayaan. Karena kenapa? Karena memang teks-teks yang diberikan dalam Al-Quran ini kan tidak banyak yang kemudian dijelaskan atau diinterpretasikan dalam sebuah ayat atau teks yang yang kuat atau yang istilahnya itu yang muhkamat gitu ya. Nah, jadi hal ini kita kalau dari perspektif saya sendiri, keberagaman ya di dalam umat Islam itu adalah sebuah keharusan dan keniscayaan ya menurut saya. Nah, ini yang terjadi sebenarnya, faktor adanya populisme, munculnya populisme di dalam umat Islam itu sendiri ya. Ini termasuk ya terjadi dalam sejarah ya, termasuk dalam sejarah-sejarah kekhalifahan juga dalam periode-periode terakhir ya, pasca keruntuhan Ottoman misalnya, sebagai representasi kekuasaan umat Muslim ya di Turki. Sebenarnya kalau kita lihat di Turki itu ketika awal pergantian kepemimpinan di Turki dari sebelumnya Ottoman menuju Republik Turki, sebenarnya populisme itu tidak diwakili oleh umat Islam ya. Justru populisme di Turki itu diwakili oleh sekularisme dan kaum yang anti terhadap Ottoman gitu. Jadi kalau sebelumnya populisme itu istilahnya digunakan sebagai kekuatan untuk mendukung kekhilafahan ya, katakanlah Turki Utsmani pada waktu itu ya, untuk kemudian lahirnya pan-islamisme ya, sebuah bentuk populisme terakhir sebelum runtuhnya Ottoman itu, namun gagal. Kemudian lahirlah seorang Atatürk yang kemudian berhasil membangun kebanggaan dari masyarakat Turki itu sendiri ya, setelah perang keselamatan atau Kurtuluş Savaşı yang di Gallipoli, yang kita kenal dengan perang Gallipoli pasca perang setelah perang berakhirnya Perang Dunia ke-1. Dan itu berhasil menciptakan kepopuleran dari Atatürk sendiri, dan dia berhasil menciptakan antitesis ya antara ini kita yang sekarang dengan kita yang dulu ya. Artinya dia menciptakan identitas baru
dari politik Turki pada waktu itu, dari sebelumnya yang pro Ottoman menjadi pro kepada Republik, dan itu berhasil dimanfaatkan dan direproduksi secara terus-menerus. Bahkan ini bertahan sampai dengan sekarang. Ini hampir 100 tahun Republik Turki hari ini itu masih kuat sekali. Kita lihat bagaimana populisme yang digadang-gadang oleh Atatürk itu sendiri itu bahkan menjadi sebuah sistem atau apa namanya pondasi dari berdirinya Republik Turki hari ini. Gitu. Nah ini menarik sebenarnya kalau kita lihat gitu. Makanya saya apa namanya melihat populisme ini adalah suatu hal yang wajar. Ya tadi juga sudah disampaikan oleh apa namanya Bang Kaidar ya kalau nggak salah, bahwa sejauh populisme ini tidak menciptakan bahaya bagi kelompok lain ya sah-sah saja gitu ya. Namun apa yang kita lihat sebenarnya di Turki itu sendiri ketika pertama-tama Republik Turki dideklarasikan dan di apa namanya di-establish ya, populisme yang dikembangkan oleh Atatürk sendiri sebenarnya itu menghilangkan secara dramatis ya, secara sangat tragis sekali ya, yang berbeda langsung disikat ya. Banyak sekali ulama-ulama yang digantung ya di Turki yang dihilangkan, kemudian memori budayanya dihilangkan, seperti azan itu diubah dalam bahasa Turki, misalnya nasionalisme yang sangat banal ya kalau saya bahasa apa namanya bahasa para sosial apa namanya sosiologis itu, di mana mereka itu ya semua diubah dalam apa namanya bahasa Turki, bahkan orang Kurdi yang merupakan suku kedua terbesar di Turki juga berangus ya sampai ke akar-akarnya, karena pada waktu itu tidak banyak yang tidak menerima terhadap populisme yang dikembangkan oleh Atatürk itu sendiri. Nah saya lihat bahkan populisme dalam perspektif yang disampaikan tadi, populisme Islam bahkan lebih humanis ya, bahkan lebih apa namanya hari ini kita lihat lebih diterima dan menjadi alternatif baru ya terhadap populisme yang dikembangkan oleh Atatürk itu sendiri pada 90 tahun yang lalu gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Intinya bahwa populisme ini kan kita lihat lebih kepada dominasi atau bagaimana memanfaatkan isu yang ada, kemudian apa namanya persepsi dan juga identitas apa namanya eksplorasi dari identitas politik menjadi politik identitas ya, di mana hal ini cenderung ya menegasikan atau menjadi ancaman bagi kelompok-kelompok lain atau dari kelompok yang minoritaskah atau kelompok lain yang di luar dari kelompok arus utama gitu. Nah, ini yang saya kira sangat kita khawatirkan. Akan tetapi sejauh yang kemudian perbedaan-perbedaan ini diakui, ya katakanlah kalau di Indonesia ini kan terdapat banyak sekali suku dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua ya, dari Sabang sampai Merauke itu kan kita memiliki 7.000 lebih ya bahasa lokal dan juga apa namanya suku-suku. Nah, kita bisa menanyakan kembali ya sejauh mana mungkin kalau dalam bahasa ini populisme di kita itu di Indonesia ya sejauh mana partai A atau sejauh mana suku A yang kemudian memiliki hegemoni dalam sebuah apa namanya partai politik itu mampu menghargai dari ini lain gitu, dari kelompok-kelompok lainnya, terutama dalam akomodasi terhadap katakanlah ekonomi politik atau dalam apa namanya isu. Bahkan di Turki sendiri saya lihat kelompok dari partai berkuasa di Turki hari ini itu sangat akomodatif ya terhadap katakanlah hari ini kan Kurdi merupakan problem utama ya dari pemerintah Turki Recep Tayyip Erdogan hari ini, di mana pemberontak Kurdi yang di bagian tenggara dan timur Turki itu
sebenarnya masih menjadi ancaman ya terhadap Republik karena ingin memisahkan diri, kemudian referendum dan lain sebagainya. Namun apa yang dilakukan oleh Presiden Erdogan adalah bagaimana mengakomodasi kepentingan masyarakat Kurdi itu sendiri. Bahkan kita lihat di kepemimpinan AK Parti sendiri atau partai penguasa Erdogan di sini itu dia menampung banyak orang-orang Kurdi sebagai petinggi partai gitu ya. Kemudian meluncurkan banyak program-program seperti televisi khusus dengan bahasa Kurdi misalnya, kemudian program-program pembangunan dan lain sebagainya. Ini sangat penting saya kira bagaimana demokrasi yang kita lihat hari ini di Indonesia tidak hanya dilihat secara demokrasi yang secara parsial atau secara ya nama saja gitu ya, tapi yang kita inginkan adalah demokrasi yang substansial ya, bagaimana keberagaman atau kelompok-kelompok yang berbeda ini dihargai ya. Tentu tidak hanya minoritas, tapi mayoritas juga hari ini harus dihargai. Misalnya kelompok umat Islam seperti apa diakomodasi oleh pemerintah misalnya sebagai salah satu pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia misalnya. Apakah kelompok mayoritas ini menjadi kelompok yang dominan atau seperti apa gitu. Saya kira kelompok umat Islam ya, apakah itu dalam segi ormas atau dari segi partai politik, sejauh ini ya mungkin belum mendapat ya posisi-posisi atau kue-kue pembangunan lah bahasanya, sehingga hal ini lumrah terjadi gitu. Apakah kemudian permintaan untuk diakui ya kan, turun ke jalan dan lain sebagainya gitu. Jadi analisis ini mungkin bisa menjadi ini juga. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bang Darlis nih yang di Turki yang udah tadi menyampaikan tentang bagaimana demokrasi di Turki ya. Ini menarik sekali. Ini bagi kami yang belum pernah ke sana, mohon didoakan Bang. Mudah-mudahan kami bisa sampai juga ke sana. Oke, ini nanti sebelumnya ini kita persilakan dulu sebelum kita tanya jawab kepada Pak Erlangga. Pak Erlangga pribadi ini sepertinya sedang perjalanan ke Madura nih katanya. Apa bisa sudah siap nih Pak? Iya. Oke, terima kasih Iya, kepada Bang Darlis. Selanjutnya kami persilakan Pak Erlangga dari Universitas Erlangga Surabaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang buka puasa di Indonesia bagian Barat. Iya, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bang Herdi ya. Bang Herdi, Bang Al-Khaidar yang sudah menyelesaikan buku kumpulan tulisan tentang demokrasi dan populisme politik, populisme Islam ini dengan sangat tebal dengan tulisan-tulisan yang sangat bernas. Dan saya pikir ini menjadi suatu sumbangan besar dalam kajian ilmu politik di Indonesia. Nah, langsung saja saya akan mencoba untuk mengurai tentang persoalan populisme Islam di Indonesia dan apa hubungannya dengan gejala yang sekarang sedang terjadi terkait dengan merebaknya yang disebut sebagai global populisme. Artinya bahwa Islamic populisme yang sedang berlangsung di Indonesia ini bukan suatu hal yang unik, bahwa itu berkembang di banyak tempat, bahkan di negara-negara yang fondasi demokrasinya sudah sampai pada demokrasi yang advance. Seperti di UK, populisme itu muncul dalam bentuk Brexit, di Amerika Serikat yang muncul dalam bentuk alt-right, dan kemudian white supremacy dan juga Christian supremacy di sana. Juga di negara-negara yang lain seperti di Amerika Latin terjadi gelombang pergeseran dari populisme kiri menuju populisme kanan. Gejala-gejala yang sama juga merebak di tempat lain di dunia Islam.
Nah, sebelum kita melihat tentang bagaimana menempatkan populisme dalam konteks ekonomi politik dan sosial politik yang lebih luas, sehingga kita memahami gejala ini dalam perspektif sociological imagination, maka yang penting untuk dilihat dulu adalah pembacaan tentang apa itu politik populisme secara teoritik, sehingga kita punya pegangan pijakan yang jelas ketika kita bicara tentang populisme sebagai suatu artikulasi politik. Nah, populisme sendiri sebagai suatu artikulasi politik itu pertama adalah suatu kekuatan politik yang membangun klaim tentang merekalah yang mewakili aspirasi rakyat. Jadi merekalah yang menjadi perwakilan atau yang menganggap dirinya mengklaim yang tahu betul dan mampu memperjuangkan artikulasi politik kerakyatan, mereka yang terpinggirkan, mereka yang tersisihkan. Gitu. Nah, artikulasi politik populisme itu bisa ditandai dengan pemahaman dengan definisi siapa yang menjadi bagian dari rakyat dan siapa yang bukan menjadi bagian dari rakyat. Nah, dari situ kemudian artikulasi pertama tentang siapa yang bukan dan siapa yang jadi bagian dari mereka itu dalam pembedaan antara elit dan massa. Jadi artikulasi anti elit. Kedua juga bisa diartikulasikan misalnya dalam perspektif kalangan-kalangan populis yang mengartikulasikan perjuangan mereka dalam arah struktural, mereka kemudian mengartikulasikan yang bukan menjadi bagian dari perjuangan mereka, itu adalah kelompok-kelompok yang mereka memiliki kuasa dan melakukan dominasi terhadap aset-aset produktif dan kemakmuran di sektor-sektor sosial ekonomi. Nah, itu yang menjadi artikulasi politik yang dilawan oleh kalangan-kalangan populis yang memperjuangkan dirinya dalam perspektif struktural. Kalau dalam bahasa akademik biasa disebut sebagai leftist populism. Nah, kemudian selain dalam perspektif struktural tadi, maka populisme itu juga bisa dimaknai dalam perspektif right populism atau populisme kanan. Dalam konteks right populism, maka pembedaan antara definisi tentang rakyat atau siapa yang menjadi bagian dari mereka dan siapa yang bukan itu lebih didefinisikan secara antagonisme yang sifatnya kultural. Jadi lebih pada pembedaan definisi yang bercorak, misalnya pembedaan ras, pembedaan agama, pembedaan kultural, pembedaan yang lain, yang mana kemudian definisi siapa kaum yang dibela dan kaum yang tidak itu dibangun berdasarkan pada pembelahan-pembelahan yang sifatnya kultural. Nah, kalau misalnya di Eropa atau di Amerika itu kemudian muncul dalam bentuk anti-imigran, gitu. Misalnya klaim bahwa kalangan kelompok kulit putih itulah yang pemilik sah dari negeri tersebut, yang disebut sebagai white supremacy. Nah, itu adalah artikulasi kanan. Juga misalnya yang perlu kita cermati adalah pembelahan pribumi dan non-pribumi. Itu juga adalah bagian dari artikulasi politik populisme kanan. Nah, dalam definisi utama tadi, maka analisis tentang populisme itu bisa dibagi atas 4 artikulasi analisis. Pertama, populisme sebagai suatu diskursif analisis, yang mana mereka menghimpun berbagai macam subjek-subjek politik yang mengalami proses marginalisasi dalam suatu ruang bersama dalam satu bahasa bersama, yang diuraikan misalnya oleh Chantal Mouffe, salah seorang profesor yang kajiannya populisme, itu sebagai perlawanan antara people versus oligarki. Nah, people itu kemudian beragam. People itu dalam pemaknaan orientasi populisme Chantal Mouffe itu bisa mereka yang memperjuangkan agenda kesetaraan gender, mereka yang memperjuangkan agenda kesetaraan ras, mereka yang memperjuangkan agenda misalnya distribusi sosial ekonomi yang lebih merata, mereka yang memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok subalter dan lain sebagainya. Nah, mereka berartikulasi bersama bahwa yang mereka rumuskan lawan mereka adalah oligarki. Nah, kedua, populisme sebagai perspektif ideasional.
sebagai gagasan. Ini banyak diartikulasikan oleh para penulis di Amerika Serikat. Nama salah satunya yang mempopulerkan namanya Cass Mude. Jadi Cass Mude ini mengartikulasikan secara ideasional di mana populisme itu dimaknai sebagai suatu pertarungan bagaimana klaim konstruksi tentang elit versus massa terbentuk. Jadi kelompok populisme ini kemudian memperjuangkan agenda-agenda yang menempatkan dirinya sebagai people, sebagai rakyat melawan elit. Pendekatan ketiga itu sifatnya organisasional dan strategi politik. Populisme itu dimaknai sebagai suatu teknik dan strategi politik. Teknik dan strategi politik untuk mendapatkan klaim tentang mereka sebagai perwakilan atau mereka sebagai kelompok politik yang absah yang dianggap bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, keempat juga kemudian yang sebenarnya berhubungan dengan yang pertama lebih analitis dan critical analysis, menekankan pada bahwa populisme itu adalah bersifat suspension of difference. Jadi menunda perbedaan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok kelas-kelas sosial yang berhimpun dalam agenda populisme untuk memperjuangkan ikatan bersama. Nah, itu perspektif teoritiknya. Nah, dalam konteks populisme Islam, maka sebetulnya kalau saya melihat bahwa populisme Islam dan juga di Indonesia, di Turki, di Mesir, di banyak tempat yang lain, di Tunisia yang berhasil dengan cukup baik gitu kan perjuangan populismenya, dan di banyak tempat yang lain tidak bisa dilepaskan dari transformasi sosial yang sedang bekerja di negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia setidaknya selama 2-3 dekade belakangan ini. Transformasi sosial seperti apakah yang bekerja di negara-negara Muslim selama 2-3 dekade ini yang mempengaruhi terbentuknya populisme? Transformasi sosial itu adalah bagaimana kemudian dunia Islam, masyarakat Muslim ini merespon perkembangan yang disebut secara ekonomi kita kenal sebagai praktek-praktek ekonomi politik neoliberalisme yang bertemu dengan corak kekuasaan yang berkarakter oligarkis. Itu satu dimensi tentang respon yang bekerja. Kedua, tidak bisa dilepaskan bahwa Indonesia ini berhubungan dengan demokrasi. Demokrasi di Indonesia, seperti juga di banyak-banyak tempat yang lain, ini kehilangan artikulasi ideologisnya. Sehingga kemudian yang terjadi bahwa pertama, proses demokrasi itu hanya kemudian bicara tentang proses-proses demokratis, tapi kemudian partai-partai politik, artikulasi politik yang memperjuangkan kepentingan rakyat, kehilangan dimensi yang bisa mendorong menggerakkan political passion, menggerakkan hasrat politik dari masyarakat, di mana kemudian artikulasi politik ideologis berbasis platform yang berbeda satu sama lain, yang saling bertarung itu tidak ada. Sehingga, kalau tadi dihubungkan pertama, sebagai suatu respon terhadap neoliberalisme di Indonesia dan di masyarakat Muslim, dan juga tidak di masyarakat Muslim, tapi di banyak tempat yang lain, salah satu indikasi penting dari dampak neoliberalisme adalah ketimpangan sosial. Ketimpangan sosialnya semakin kuat, di mana ketimpangan sosial ini misalnya di Indonesia 1% orang Indonesia itu menguasai setidaknya 50% dari wealth, dari kemakmuran di Indonesia. 4 orang terkaya di Indonesia itu kemakmurannya itu ekuivalen dengan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Gitu. Dan data-data seperti ini kemudian memunculkan problem-problem ketimpangan sosial yang akut. Yang problemnya korbannya itu yang kemudian menjadi persoalan bukan hanya kalangan miskin, tapi konstituen utama dari populisme itu adalah sebetulnya adalah precariat middle class. Jadi kelas menengah rentan. Kelas menengah rentan yang mana mereka ini rentan sekali mengalami proses pemiskinan sosial. Saya buka-buka data 2016 atau 2017 dari BPS misalnya bahwa tambahan
terjadi tambahan pemasukan sekitar 50%, sekitar 500.000 warga itu menjadi miskin yang sebelumnya adalah kelas menengah. Nah, kemudian juga kita bisa melihat bahwa hal ini, ketimpangan sosial yang kemudian ancaman hidup, terjadi pemiskinan sosial di kalangan kelas menengah, itu bekerja dalam artikulasi politik yang minus ideologi. Mereka ini bekerja dalam suatu ketimpangan sosial dan yang disebut sebagai deprivasi relatif, kalau dalam bahasa sosiologi politik, lemahnya ekspektasi antara harapan gitu, dan kenyataan, itu tidak memiliki saluran kanal politiknya dalam berbagai macam dinamika politik yang bekerja tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, maka kemudian muncul muncul yang disebut sebagai delegitimasi atau ketidakpercayaan terhadap dinamika politik formal, saluran-saluran politik formal. Nah, itulah kemudian yang memunculkan berbagai macam dimensi bagaimana populisme itu hadir dan bekerja dalam banyak ekspresi-ekspresi politik. Nah, dalam konteks ini misalnya, maka pertanyaan, apakah kemudian populisme yang saat ini muncul ini menjadi ancaman atau tidak dalam konteks penguatan demokrasi di Indonesia? Maka jawabannya bisa tidak dan bisa iya. Ada tidak dan ada iyanya. Pertama, bahwa menurut saya ekspresi-ekspresi politik yang kemudian muncul mengedepan dalam konteks politik populisme dalam beberapa hal perlu dievaluasi, memang perlu dikoreksi. Karena apa? Karena kemudian dalam konteks ketika mereka mengartikulasikan klaim tentang rakyat, kalau kemudian dalam perspektif Islam adalah tentang umat, maka kemudian mereka ekspresi klaim-klaim politik tersebut cenderung kemudian menyisihkan atau kemudian mengabaikan bahwa ada kehadiran kelompok-kelompok lain yang kemudian mereka juga harusnya menjadi bagian dari umat, tapi kemudian tidak dianggap menjadi bagian dari umat. Itu problematis. Dan kedua, kemudian yang saya lihat juga perlu dipertimbangkan, itu bahwa ekspresi politik populisme itu tidak dalam ruang hampa. Dia juga kemudian muncul dalam persoalan kita melihat laporan lembaga internasional seperti Oxfam tahun 2017 itu bekerja di mana Mohon maaf, suaranya. Dan kedua adalah bekerjanya sistem ekonomi. Mohon maaf, suaranya terputus-putus, Bang Erlangga. Atau mungkin karena lagi di jalan ya? Ya, di jalan dia. Oke, kayaknya juga sudah bilang terkoneksi. Ya. Oke, terima kasihlah kita ucapkan kepada Bang Erlangga telah menjelaskan begitu banyak teori tentang populisme. Tadi satu saya catat, populisme di Indonesia tidak terlepas dari transformasi sosial terhadap merespon praktek-praktek ekonomi neoliberal, gitu ya. Iya. Dari itulah terjadi ketimpangan sosial, ancaman hidup, dan minus ideologi, sehingga tidak tersalurkan dalam politik formal. Ini menjawab pertanyaan tadi di ruang chat dari Mas Tahta tadi, apa hubungan populisme dan ideologi. Mungkin ini menjelang berbuka puasa untuk wilayah DKI, ada sekitar 30 menit lagi.
untuk term terakhir ini sebelum kita tanya jawab 1-2 orang nanti, ini ucapkan terima kasih dulu kepada Mas Erlangga yang sedang perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ini berikutnya kami persilakan kepada Bang Herdi. Pada Bang Herdi kami persilakan. Terima kasih. Singkat aja. Kemarin wartawan media Indonesia itu wawancara saya talkshow tentang pluralisme, inklusivisme, pluralisme, dan multikulturalisme dalam kaitannya dengan demokrasi, populisme, dalam konteks meluasnya atau merebaknya politik identitas. Ada kecemasan dari jurnalis media Indonesia, media group tadi yang disampaikan, dan saya katakan bahwa ini persoalannya tidak sederhana. Yang pertama, setelah jatuhnya Presiden Soeharto, Orde Baru 98, dan munculnya pemerintahan Habibie dengan Gus Dur yang menurut saya cukup baik, ya, sangat baik dalam membangun kembali ekonomi sosial yang luluh lantak, ya, karena autokrasi Orde Baru kan dimulai dengan semangat ekonomi terpimpin, feodalisme terpimpin oleh Pak Harto, mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, 7%, 8%, tapi akhirnya karena korupsi, kolusi, nepotisme, kronisme, meluluh lantakkan seluruh bangunan itu, ya. Kapitalisme Orde Baru yang oligarkis dan kronisme itu justru pada akhirnya memakan pembangunanisme, yaitu building dari struktur dari pembangunanisme Orde Baru sendiri, dengan skandal BLBI 650 triliun dan mata uang rupiah jatuh ke Rp15.000 dari 2000. Nah, dari situ sebetulnya percik-percik semangat populisme politik identitas itu mulai embrionya tumbuh, tapi belum mencapai taraf yang besar seperti dalam kasus Pilkada DKI dengan kasus Beli Ahok yang kemudian memunculkan gerakan bela Islam 212. Di Amerika terjadi yang sama, Donald Trump menggunakan populisme untuk merekrut suara. Begitu juga di Inggris, Brexit tadi disinggung oleh Mas Erlangga. Itu gejala yang ada di berbagai belahan dunia. Tapi di Indonesia, ketimpangan atau ketidakadilan di mana sumber daya ekonomi privat itu berhasil mengeruk sumber daya ekonomi rakyat. Jadi golongan privat, kapitalis swasta ini bisa menguasai, tadi disebut oleh Bang Erlangga itu 4 orang atau segelintir orang Indonesia menguasai kekayaan sama dengan 100 juta orang miskin. Itu diperkuat oleh studinya Oxfam, ya, Oxfam maupun World Bank itu melakukan studi bahwa ya 0,1% dari rakyat Indonesia itu menguasai aset mungkin hampir 70% atau ya 50-70%, dan bahkan untuk penguasaan tanah indeks koefisien Gini itu 0,8 karena ada sekitar 15 juta sampai 18 juta hektar atau 20 juta hektar dikuasai oleh 25 taipan untuk konglomerat, terutama perkebunan sawit. Ini jelas bertentangan diametral dengan konstitusi UUD 45 yang menekankan keadilan sosial atau sosialisme Indonesia yang dulu diperjuangkan oleh Soekarno, Hatta, Sahrir. Pada waktu tahun 45 itu kata-kata yang sangat dekat, yang hampir setiap hari diartikulasikan, disuarakan para pejuang kemerdekaan dan para negarawan kita itu, yang mereka merupakan anak-anak muda seperti Soekarno, Hatta, Sahrir, ya, yang senior itu Tan Malaka, kemudian ada Wahid Hasim, ya, ada Bung Tomo, ada Maramis dan tokoh-tokoh muda yang lain. Semangatnya revolusi pemuda yang seperti ditulis oleh Ben Anderson itu keadilan sosial, sosialisme. Tadi Mbak Irene, terima kasih Mbak Irene Gayatri di Monash, Melbourne, ya, sudah memberikan pandangan yang menarik, ya, mengenai adanya kemajuan. Oke, kemajuan demokrasi kita akui,
Tapi demokrasi yang sekarang ini udah tinggal prosedural aja, karena isinya kan kriminal dan transaksional aja. Substansinya, demokrasi yang substansi sudah hilang. Kalau bicara demos dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, nggak ada lagi. Sekarang itu dari rakyat, ya, oleh rakyat untuk oligarki, untuk pemodal, untuk kelas-kelas elit, yang itu menyebabkan, saya katakan sama media Indonesia kemarin, menyebabkan susahnya membangun inklusivisme, pluralisme, dan multikulturalisme. Inklusivisme itu kan orang yang ya mengakui dan mengafirmasi perbedaan suku, agama di lingkungan kecilnya. Inklusif, dia bersikap inklusif, menerima perbedaan suku, agama sebagai sesuatu yang wajar, yang sehat. Tapi kalau dia bisa menaik lagi derajatnya menjadi pluralisme, pengakuan akan kemajemukan, politik of recognition akan kemajemukan, ya, kemajemukan keberagaman aspirasi, pandangan, ideologi, kepentingan, dan sebagainya. Juga kelas sosial. Masyarakat kita ini secara kelas sosial aja udah ada golongan kaya, golongan menengah, golongan sedang, golongan miskin, dan paling miskin. Belum lagi nanti pengakuan yang paling puncak kan multikulturalisme, pengakuan akan keanekaragaman budaya, kultur, dengan segala aspirasi, inspirasi, nilai-nilai, dan kepentingannya. Itu menjadi sulit karena stumbling block-nya adalah ketimpangan, ketidakadilan yang makin hari makin mengerucut tajam. Sehingga saya tetap punya keyakinan sama dengan Gus Dur sama Cak Nur dan juga Sujatmoko, harus dengan jalan damai. Kalau kita mau bicara, hei orang-orang terkaya, para tepan, tolonglah Anda hartanya punya fungsi sosial yang baik, gunakan untuk kebajikan, untuk keadilan, dengan cara damai. Bukan dengan cara bawa pentungan, bawa pedang, bawa bom, bawa senjata, bukan begitu. Harus dengan dialog, deliberatif demokrasi, di mana ada kesetaraan, ada kekuatan dari civil society untuk mendesakkan aspirasi, bukan hanya inspirasi, aspirasi. Kalau Menteri Agama menyebut Islam hanya menjadi inspirasi, ya tidak bisa. Aspirasi umat Islam itu ada di dalam konstitusi kok. Aspirasinya jelas, ya, keadilan sosial. Hanya jangan sampai menjadi ideologi alternatif terhadap Pancasila untuk menggantikan negara Pancasila menjadi negara Islam. Nah, itu saya sepakat dengan Menteri Agama. Tapi kalau aspirasi Islam dari dulu sudah ada. Lihat aja perdebatan di Konstituante. Lihat aja itu Piagam Jakarta, ya, yang kemudian 7 kata dicoret dan kemudian ada dalam Undang-Undang Dasar kita. Itu Soekarno sadar soal itu, karena yang berjuang melawan kolonial itu kan yang paling besar korban dan keberaniannya umat Islam, didukung oleh umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, penghayat kepercayaan, semua bersatu. Tapi yang kelompok-kelompok yang kecil ini, yang minoritas ini, mereka tidak mau menjadi tirani minoritas, tapi mereka juga tidak mau ada diktator mayoritas. Kesepakatan itulah secara luhur, luar biasa itu, ada dalam konstitusi, dan itu puncaknya ketika UUD 45 disahkan tahun 45, ya, 18 Agustus, itu puncak-puncak dari keluhuran budi para intelektual, ulama, pejuang, ya, para aktivis pergerakan, dan itu luar biasa. Karena itu pasal 33 menurut cerita yang saya dengar dari Bung Hatta sama Safruddin Prawiranegara itu disusun dengan nilai-nilai agama dan tradisi. Bahkan Safruddin dan Hatta mengatakan itu ada ayat-ayat Quran termasuk surat Al-Ma'un di dalamnya. Bukan sekedar nilai tradisi dan humanisme, tapi ada kandungan nilai Quran, surat Al-Ma'un, dan ayat-ayat Quran yang lain, ya, tidak hanya tauhidnya tapi juga tentang kesalahan sosial yang termaktub di dalam Quran, terutama untuk anak-anak miskin, fakir miskin, dan anak yatim piatu. Itu ada dalam pasal 33 dan pasal-pasal yang lain untuk berpihak kepada orang miskin. Nah, sekarang persoalannya ketika Orde Baru membangun kapitalisme terpimpin tadi, ya, dengan feudalisme terpimpin oleh Pak Harto dan rekan-rekannya, diruntuhkanlah, dicoba diatasi oleh Pak Habibie dan Gus Dur. Dan juga Mbak Megawati juga berusaha untuk tidak utang. Tapi kemudian ketika SBY naik, Mbak Megawati mengeluh, loh kok SBY kok mabuk utang. Mulailah itu periode liberalisme ekonomi yang ugal-ugalan dalam bahasa para ekonom senior kita, seperti Pak Kwik Kiangi dan Bang Rizal Ramli. Mulailah itu kesenjangan makin tajam karena neoliberalisme yang
ditolak oleh NU Muhammadiyah dan masyarakat Madani itu sungguh-sungguh merugikan masyarakat miskin, golongan bawah, golongan menengah juga, terutama kaum petani. Ya, impor pangan ugal-ugalan, ya kan, itu sudah merugikan petani. Dan itu menyulitkan kita untuk membangun toleransi, inklusivisme, multikulturalisme ataupun pluralisme dalam konteks bahwa inklusivisme, toleransi, pluralisme, multikulturalisme itu hanya bisa tumbuh ketika ada rasa keadilan dan kesamaan, ya, ada pemerataan. Dan itu yang dibilang oleh Gus Dur maupun Cak Nur, demokrasi yang substantif, demokrasi yang memanusiakan manusia, yang humanis, yang bisa membangun keadaban, keadilan, dan kemanusiaan akan memungkinkan tumbuh suburnya toleransi, inklusivisme, ya kan, pluralisme, multikulturalisme, dan otomatis itu akan menggerus sentimen-sentimen politik identitas maupun populisme. Tapi ketika demokrasi dengan pembangunan ekonomi yang jelek seperti sekarang ini, bahkan kemarin pemerintah menyebut, ya, Menteri Keuangan bilang negatif sampai bulan Januari Februari, pertumbuhan ekonomi masih negatif sampai Januari awal tahun ini, itu kan menakutkan karena tidak mungkin demokrasi tumbuh baik tanpa pembangunan ekonomi yang baik. Kalau ekonominya ambruk, ya otomatis, apalagi kita nggak punya rule of law, kita ini kan demokrasinya tanpa rule of law ini. Maka kemenangan oligarkisme tadi, dominasi pemodal dan oligarkisme itu mempersulit kita untuk memperjuangkan inklusivisme, toleransi, pluralisme, dan multikulturalisme. Maka kalau di mana-mana muncul aspirasi yang berbau sektarian tadi, itu kita harus hadapi, tapi tidak dengan kekerasan, ya. Tidak juga dengan cara-cara otoriter menurut saya. Jadi bagaimana jalan tengahnya? Islam Wasatiyah sudah mengajarkan itu. Pentingnya membangun kepercayaan, trust building, dialog, ya, kemudian membangun diskusi yang sehat, deliberatif demokrasi, dan percaya kepada masyarakat, percaya kepada niat baik dari masyarakat, karena rakyat kita ini baik-baik. Biasanya yang konflik itu elit, dan elit itu sebagian tamak, buktinya korupsi merajalela dan sejumlah politisi DPR dan menteri-menteri ditangkap, belum lagi yang nggak ketangkap itu, para gubernur, bupati masih banyak, para pejabat kita, kepolisian kita juga harus dikritik karena sering sekali overdosis. Jadi harus diingatkan bahwa perjuangan reformasi itu menghadapi stumbling block, ya, hambatan kendala justru oleh kaum elit, oligarkis, pemodal yang oleh Cak Nur disebut golongan-golongan yang kapitalis greedy predator ini, yang oleh VDR Hadis disebut sebagai kekuatan kapitalis predatoris, atau kalau Cak Nur menyebutnya orang-orang fasik, kaum fasik. Dan kaum fasik, Gus Dur selalu mengingatkan bahwa tidak ada gunanya kekayaan segelintir orang kalau kemudian mayoritas rakyat hidup menderita. Dan Gus Dur merangkul semuanya. Tapi saya ingin tekankan pada kata-kata akhir saya ini, semua harus kita perjuangkan dengan jalan damai, non-violent. Dan harus ada dialog, trust building yang terus-menerus, dan kita tidak boleh menyerah meskipun semakin hari semakin nyata dominasi oligarkisme dan kekuatan modal yang mengendalikan demokrasi kita dan meluluh lantakkan kepercayaan publik kepada demokrasi kita. Para demo sekarang hampir putus asa atau sebagian sudah putus asa, bahkan sekelompok kecil mengambil jalan kekerasan dengan terorisme. Itu semua harus kita sikapi dengan kepala dingin dan berpikir yang lebih tajam, sebab sekarang ini sudah terlalu banyak akademisi di Indonesia, terlalu banyak orang bergelar sarjana, master, doktor, tapi terlalu sedikit intelektual. Apa itu? Intelektual itu adalah orang yang berpihak kepada kaum yang lemah, yang tertindas. Orang yang berani menyuarakan kemanusiaan, keadilan dengan resiko apapun. Orang yang berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, itu intelektual. Kalau akademisi sih, dia ngajar-ngajar aja, dia jadi peneliti, tapi intelektual itu artinya orang yang berpihak. Ya karena itu Gus Dur sama Cak Nur sangat kagum dan sangat respek kepada Islam kirinya Hasan Hanafi, karena itu berpihak. Dan saya kira seperti pandangan dari para intelektual barat terhadap Gus Dur, Cak Nur, Suryatmoko, orang-orang ini berpihak. Karena itu disebut Islamnya itu kiri. Ya. Jadi Islam kiri itu, kiri Islam itu berpihak kepada golongan tertindas, golongan yang dijalimi, golongan yang menjadi korban-korban pembangunan. Dan itulah latar belakang yang membuat buku ini diterbitkan supaya menjadi bacaan,
anak-anak muda dan mahasiswa yang mungkin malas membaca bahwa pergulatan untuk memihak kemanusiaan, berpihak kepada yang tertindas, yang lemah itu telah mendorong kami menerbitkan buku ini untuk menjadi bacaan anak-anak muda, dan semoga ada maknanya. Meskipun kami kadang-kadang juga hampir putus asa, tapi tidaklah, kita tidak boleh putus asa. Hampir boleh, tapi tidak boleh. Saya kira itu saja dari saya, dan sebentar lagi buka puasa saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bang Herdi, ini semangat sekali selalu memperjuangkan Islam dan selalu berpihak kepada kaum tertindas. Tidak terasa mungkin ini 20 menit lagi daerah DKI untuk buka puasa. Makin kita diskusi, mengolah pikiran, mengolah rasa, makin rasa lapar kita makin makin hilang nih kayaknya. Oke, ini mungkin kita buka mungkin untuk dua penanya dulu, mengingat waktu kita sedikit lagi. Kita persilakan aja nih yang sudah angkat tangan, Mas Said Fatlain, silakan. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mubarak 10 kedua bersama meraih maghfirah ilahi Rabbi. Luar biasa ya, ini forum LP3I IS ini kan forumnya anak-anak 80-an itu apa? Jamaah ya, jamaah kitab. Sebenarnya di bulan puasa ini masih relevan ya. Bicara tentang populisme, demokrasi segala macam. Bacaannya nggak jauh dari kita pahami bacaan Herbert Feith ya tentang pemikiran politik Indonesia. Ada bacaan Kartono ya tentang budaya amuk itu ya, pemberontakan Banten. Ada lagi tentang Imagine Community-nya siapa namanya? Ben Anderson disebut sama apa. Tetapi ini kan dilupakan oleh para intelektual sekarang. Saya nggak habis pikir, walaupun sudah kadaluarsa dipertajam dong ya, bahwa memang potensi di Indonesia itu untuk konflik itu besar selama yang satu menghegemoni yang lain. Kita lihat saja bagaimana konstruksi perjalanan sistem pemerintahan kita. Terakhir kita lihat bagaimana duetnya SBY dengan Yusuf Kala ya, atau ada masuknya ada Malik Soeharto itu enggak masuk ya. Tetapi ketika masuk ya ada komparasi dua ini, ada stigma yang tidak ada yang tertinggalkan. Tadi saya mendengar dari Mbak Irene dengan Prof Haidar ya. Ini obat saya di Aceh ya. Kemarin ke kampus UTU. Bahwa tidak ada yang salah dengan Aceh ya, bahwasanya Aceh itu terdinabubukkan dengan diberikannya otonomi syariat Islam. Enggak di situ Mbak. Saya 17 tahun di Jakarta ya, saya pulang tsunami belum kelar itu, tetapi tsunami dan gempa yang total itulah membuat bertemu GAM dengan RI. Tetapi ada yang diambil di situ, bahwa seluruh aspek-aspek demokrasi itu harus ditanamkan kepada 3 prinsip. Ya, yang pertama equality, kemudian humanity, kemudian dignity. Itu dibuat dari rumah, dari kampus sampai bernegara. Baru dijalani dengan integritas, komitmen, kemandirian, keberpihakan. Kalau ini tidak dijalani ya, ini kan kita lihat asal produk pemilu semua menonjolkan tentang inklusivisme ya, kemudian multikultural. Tetapi produk yang dihasilkan dalam kampanye politiknya ada struggle, dia menempatkan satu kelompok ini lebih baik dengan kelompok yang lain jelek. Saya dari Aceh, saya punya pacar orang Katolik dulu. Saya di UNAS punya tinggal dengan keluarga misionaris di Depok. Tidak ada masalah. Seluruh rakyat Indonesia ini tidak ada yang radikal. Tetapi radikal itu ditempatkan ketika sudah di ujung senjata. Ada yang menarik lagi. Praktek-praktek sekarang, masih ingat ini Mbak
Prof Haidar dengan Mbak Irene, ada falsafah dulu, ngoyong jongono sih ngojongono, ngomong ya ngomong tapi jangan gitu loh. Itu satu praktek eufemisme. Tadi saya lihat ada yang dikritik tadi bahwa munafik, bukan bangsa Indonesia munafik, tapi diproduksi oleh elit untuk berbicara secara tidak to the point, ya, tidak masyarakat pesisir yang apa adanya, selalu dibungkus dengan bahasa kemunafikan. Makanya muncul ITT dengan berbagai dalih apapun. Di sini saja dari saya, dari Aceh, hanya sebagai pernyataan ya, sehari-hari di FISIP Komunikasi Universitas Teguh Umar. Belajar terus, berusaha terus ya. Mari meraih maghfirah di Ramadan ke-10-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Bang Said Fadlan dari Universitas Teguh Umar Aceh Barat ya. Oke, mungkin ini kita persilakan satu lagi, boleh silakan. Untuk memberikan tanggapan, statement, pandangan-pandangannya, satu lagi, silakan. Dari semua hadirin yang ada ini, kayaknya ini rame nih, dari Sabang sampai Merauke ada nih kayaknya. Oke, baiklah, jika tidak ada, mungkin saya persilakan Bang Herdi mungkin menanggapi dari Bang Said Fadlan. Terima kasih Bang. Jadi apa yang Abang sampaikan itu benar. Sebetulnya kita berdialog, kita bertukar pikiran untuk mewujudkan cita-cita luhur kita kan martabat manusia, menegakkan martabat manusia, karena itu perjuangan bagi inklusivisme, bagi pluralisme, multikulturalisme, agar persoalan politik identitas dan populisme itu tidak meluap-luap lagi dan menakutkan saudara kita yang minoritas. Karena kemarin dalam diskusi dengan media Indonesia itu saya menangkap ada kekhawatiran saudara kita yang Kristiani atau Hindu atau Buddha terhadap bangkitnya politik identitas yang marak dan populisme yang marak itu. Karena dulu kan nggak ada Bang Edi, kok tiba-tiba belakangan ini di Pilkada DKI kok muncul dan menakutkan dengan gerakan bela Islam. Kan itu kan bela Islam, padahal di sini ada umat yang non-Muslim juga. Nah, tapi oke lah, saya sampaikan bahwa itu gejala yang saya harapkan bisa kita hadapi bersama dengan dengan membangun kembali komunikasi, trust building, kemudian basis material. Pada level basis material pentingnya pembangunan yang merata supaya Sabang, Merauke ini merasakan pembangunan yang merata, dan itu tidak hanya rohani tapi juga materi ya. Tapi itu juga tidak mudah kalau kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak berpihak kepada yang lemah, yang miskin. Kan misalnya basis budaya kita itu dua nih Bang, ya, rekan-rekan semua, basis budaya kita kan agraris sama maritim. Nah, golongan petani dan golongan nelayan inilah yang harus dibangun, diberikan pemberdayaan, baik itu modal, manajerial dan sebagainya ya, supaya mereka menjadi manusia yang hidup layak dan bermartabat. Jadi kita tidak hanya, saya kira ya, bangsa kita tidak hanya homo faber, kelas pekerja, tapi juga homo luden kan, kelas bermain, kelas membaca, orang yang menyukai sastra, budaya, seni, tradisi dan sebagainya itu harus diberi tempat. Dan tidak cukup hanya infrastruktur. Jokowi ini geber infrastruktur dan utangnya ugal-ugalan, sehingga utang 6.000 triliun sekarang menjadi beban buat rakyat, dan itu mempersulit kita menegakkan pluralisme, toleransi apa menjadi sulit. Kenapa? Karena ketegangan material, kemiskinan, ketimpangan itu menggesek dan menusuk pada level sikap moral etis yang memperkuat, yang bisa menjadi basis nilai dari inklusivisme, pluralisme, multikulturalisme, toleransi. Sekarang itu kegelisahan meningkatnya intoleransi di Jakarta misalnya, itu menjadi tajam karena peristiwa 212 itu dan populisme atau politik identitas itu. Tapi menurut saya itu kemasan yang harus bisa diatasi. Itu bukan persoalan agama, termasuk terorisme bukan semata agama.
kalau ada gerakan 212 dan ada terorisme itu, saya percaya dengan para ulama juga, itu bukan semata-mata agama, itu ada kaitan dengan basis material yang timpang tadi, ketidakadilan dan ketimpangan, dan itu tapi harus diatasi dengan cara damai ya. Artinya harus ada kesepakatan bersama, konsensus bersama untuk membangun keadilan sosial, mewujudkan kesejahteraan umum. Dan ini menjadi tantangan karena kalau infrastruktur yang digeber sementara impor pangan ugal-ugalan ya, kemudian juga utangnya sudah sangat besar, itu bisa menjadi beban rakyat yang sudah sangat miskin. Dan pertumbuhan ekonominya negatif, sekarang katanya naik, tapi kita masih lihat berapa persen naiknya, tapi tahun lalu negatif itu. Itu semua mempersulit kita menegakkan demokrasi substansif kalau kelompok-kelompok yang kuat dan dominan masih ingin rakus dan masih ingin tamak, masih ingin tetap dominan. Mereka harusnya berbagi. Nah, sikap berbagi itulah yang dalam pandangan masyarakat Jawa dan juga masyarakat Aceh, saya kira masyarakat Maluku, Kalimantan, Papua itu dalam bentuk asah asuh. Kita saling mengasih, saling mengasah, saling mengasuh. Kalau itu hilang, kultur itu hilang, itu yang saya takutkan. Moga-moga tidak, dan saya ingin mendapat pandangan nih, bagaimana Mbak Irina, Bang Haidar, Mas Erlangga, juga Mas Saiful Rahman, soal-soal itu tadi, supaya ada semangat asah asuh di antara sesama anak bangsa, golongan kaya kepada yang miskin. Jangan dibalik, sekarang ini kan menetes dari bawah ke atas. Mestinya ekonomi merembes dari atas ke bawah, tapi sekarang kan merembes dari bawah ke atas nih. Ya, sumber daya alamnya juga dikuasai kekuatan privat, pemodal-pemodal itu. Ini menyulitkan kita untuk berbagi, terutama untuk golongan bawah. Terima kasih dari saya. Terima kasih kepada Bang Herdi. Kita persilakan mungkin dari pembicara tadi satu lagi untuk 5 menit closing statement aja mewakili satu orang. Silakan mungkin Bang Darlis atau Bang Saiful Rahman nih. Closing statement aja, perwakilan satu orang dari pembicara tadi. Oke, saya persilakan Bang Darlis lah. Silakan. Silakan. Ini nggak enak tadi saya ke closing statement ini. Ini yang senior nih bagusnya nih. Bang Haidar, nggak ada ya? Udah nggak apa-apa. Nggak apa, perwakilan. Ya, kita mau dengar dari Darlis ini. Dari. Silakan, Bang Darlis. Ayo Mas Darlis. Lanjut Bang. Ya, tadi saya sempat putus sebentar ke belakang ya, mohon maaf. Saya cuma mendengar yang terakhir tadi dari Bang, apa namanya? Ya, dari Bang Said ya, dan Bang Herdi juga. Ya, apa namanya, pada intinya ini kan kita masih apa namanya, setiap kita kan masih membayangkan ya, kalau tadi Bang Said mau mention juga Ben Anderson juga ya, dengan bahwa kita ini adalah komunitas terbayang ya. Juga Indonesia juga dulu dibayangkan ya Bang Said ya. Saya dari Aceh Selatan Bang Said, jadi dekat lah kita dengan Melebuh ini. Kita juga orang Aceh. Kita pernah ketemu Bung Darlis di Tapatuan, pernah ketemu kita. Oke. Oh ya gitu Bang Said. Siap, nanti jumpa lagi insya Allah Bang Said. Jadi memang apa namanya, proses pembayangan ya tentang negara bangsa ini kan kita masih belum selesai juga ini kan. Saya nggak tahu nih seperti apa orang Aceh, mungkin Bang Said sudah menyampaikan tadi, atau orang Papua atau orang Kalimantan atau orang Sulawesi membayangkan Indonesia ini gitu ya. Karena perspektif ini harusnya kita berharap pemerintah pusat dan juga katakanlah yang berkuasa hari ini, rezim yang berkuasa juga bagaimana merepresentasikan sudut pandang dari tidak hanya apa namanya minoritas ya, tidak hanya kelompok-kelompok Islam ya, tidak hanya katakanlah mayoritas ya seperti itu, tetapi juga bagaimana keragaman yang kita miliki ini menjadi sebuah modal besar. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, mungkin referensi juga ke Cak Nur, di mana beliau menyampaikan konsep masyarakat madani, di mana masyarakat madani ini kan kembalinya adalah kepada masyarakat Madinah gitu. Masyarakat Madinah itu adalah
masyarakat yang apa istilahnya yang sangat kosmopolit gitu. Kalau kita bicara tentang multikulturalisme tadi, sebenarnya pengejawantahan multikulturalisme itu sendiri sebenarnya sudah dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW, pada masa Nabi Muhammad gitu ya, dengan perjanjian Madinah dan lain sebagainya. Dan hal ini sebenarnya praktik yang kontemporer yang bisa dilakukan oleh negara hari ini, saya kira Indonesia adalah sebuah harapan gitu, dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin ya tidak terlalu multikultural seperti Indonesia hari ini. Dan saya berharap memang penguasa di tingkat pusat atau rezim itu mampu mencari sebuah perekat-perekat baru ya untuk hari ini kita melihat Pancasila bukan menjadi perekat, bahkan menjadi pemisah ya antara kita ya kami dengan yang lain gitu ya. Nah ini yang menjadi problem di kita hari ini. Jadi bagaimana kita membayangkan negara kita ini sebuah milik bersama, ya, diciptakan sebuah memori bersama ya, yang kemudian ini menciptakan identitas Indonesia yang benar-benar bersatu ya, dan dalam sesuai dengan inilah, dengan istilah kita Bhinneka Tunggal Ika ya, bersatu dalam perbedaan-perbedaan ini. Saya kira ini tugas berat ya, bukan tugas ringan, dan tentu kita terus berharap ya, insya Allah ya, dengan kebesaran hati para pemimpin-pemimpin kita ya, baik itu di tingkat pusat, di daerah ya, hal ini terus bisa narasi ini terus diulang gitu, bahwa kita ini Indonesia, kita bersatu ya, kita memiliki perbedaan ya, perbedaan kita ini bukanlah untuk kemudian memisahkan kita, tapi inilah untuk persatuan ini dalam multikulturalisme yang ada gitu. Saya kira demikian. Oke, terima kasih kepada Bang Darlis. Ya, ini mungkin karena waktu juga DKI 5 menit lagi ya, Bang Herdi ya, buka puasa. Terima kasih semuanya kepada semua pembicara kita hari ini, Mas Saiful Rahman, Bang Herdi yang telah menginisiasi diskusi ngabuburit ini. Mungkin inilah cukup mungkin hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Erlangga yang sudah pamit, Mbak Irene, dan yang pertama tadi ada Pak Al-Qaidar di Amsterdam. Juga terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di ngabuburit yang ketiga. Ya, terima kasih banyak kepada Historia MI telah menyelenggarakan ngabuburit ini. Semua ini mendapatkan keberkahan dan pahala kita di bulan Ramadan. Saya moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat berbuka puasa untuk wilayah DKI dan sekitarnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan kelimpahan berkah di bulan suci Ramadan. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak, terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa. Kemarin Al-Qaidar ke UTU dia. Terima kasih semuanya. Ya, betul. Betul, Pak Said. Bang Said Fatah, saya juga dari Aceh Selatan, Bang. Siap. Oh, Ridho dari Aceh Selatan juga. Saya ini Bang Darlis. Mas Herdi ke UTU juga ya, ke ilmu komunikasi ya. Oh iya, kita perlu undang Mas Herdi. Mbak Irin, saya sudah sering sekali ya. Mbak Irin, saya tunggu ini momennya ke UTU. Saya Mas Samsudin Harus ya. Kemudian Mas Ikrar sudah ke UTU ya, Prof Ikrar Nusa Bakti ya. Dan saya ponakan dari Fakhri Ali sama Ferry Mursidat. Oh, Masya Allah. Ya, Bang Fahri itu ya, guru kita itu. Ya, guru kita. Bang kita, oke. Salam literasi, salam perjuangan. Saya pamit. Ini mau beli takjir ya, takjir berbuka. Oke, Bang Said. Ya. Oke, Bang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih, Pak. Ya. Bang Darlis di Turki. Dokter Aziz. Bang Irene, Mbak Irene, Australia. Ya. Bang Haidar, terima kasih Bang Haidar. Selamat berbuka puasa yang di Indonesia. Assalamualaikum. Lain kali undang-undang juga Pak ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.